Hujan deras mengguyur atap gedung mewah keluarga Pratama malam itu, seakan langit ikut menangis menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi di dalam ruang tamu yang megah tersebut. Elina berdiri mematung dengan tangan gemetar mengelus perutnya, yang mulai membuncit di balik kain gaun tidurnya yang tipis, sementara suaminya berdiri dengan angkuh di hadapannya. Arya tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau penjelasan, karena di samping pria itu berdiri seorang wanita bernama Siska, yang tersenyum sinis, melihat penderitaan istri sah yang selama ini selalu dianggap sebagai pengganggu dalam hubungan asmara gelap mereka yang sudah berlangsung sangat lama. Arya melemparkan tas kecil berisi beberapa helai pakaian ke arah kaki Elina, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan. Terpancar dari matanya yang dulu pernah menjanjikan kebahagiaan abadi bagi mereka berdua. Pria itu memerintahkan pengawal pribadinya untuk menyeret Elina keluar dari pintu utama karena rumah ini sekarang secara resmi akan menjadi milik Siska. Sebagai hadiah atas kesetiaan wanita tersebut selama ini, tidak ada kata maaf yang keluar dari bibirnya, melainkan hanya ancaman dingin agar Elina jangan pernah berani menginjakkan kakinya lagi di tanah ini. Atau dia akan memastikan wanita itu menderita lebih parah di jalanan. Tanpa sepatu dan hanya berbekal keberanian yang tersisa, Elina melangkah keluar menuju kegelapan malam yang dipenuhi oleh air hujan yang sangat dingin menusuk hingga ke tulang sumsumnya yang paling dalam. Dia bisa mendengar suara pintu besar yang tertutup rapat dan bunyi kunci yang berputar menandakan bahwa dunianya yang selama ini dia bangun dengan penuh kasih sayang telah hancur dalam sekejap mata saja. Elina terus berjalan menjauh dari gerbang besi tinggi itu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, karena dia tahu bahwa air mata yang jatuh sekarang adalah air mata terakhir yang akan dia buang. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Elina berhenti sejenak untuk mengatur napasnya yang mulai sesak akibat tekanan emosional dan beban fisik dari janin berusia 5 bulan yang ada di dalam kandungannya saat ini. Dia membisikkan kata-kata penguatan kepada bayinya, bahwa mereka berdua akan bertahan melewati badai ini, meskipun seluruh dunia tampak berpaling dan membiarkan mereka tenggelam dalam kemiskinan yang mendalam secara tiba-tiba. Kekuatan mental yang selama ini dia sembunyikan, demi menjadi istri yang penurut mulai bangkit kembali dari dasar jiwanya, yang terdalam membentuk sebuah tekad baja, yang tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Pikiran Elina melayang kembali ke masa 3 tahun yang lalu ketika dia memutuskan untuk meninggalkan karier gemilangnya demi mendampingi Arya, yang saat itu baru saja merintis perusahaan propertinya sendiri dari nol. Dia telah memberikan semua strategi bisnis dan koneksi politiknya kepada suaminya, agar pria itu bisa mencapai puncak kesuksesan yang sekarang dia nikmati dengan penuh kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Namun air susu dibalas dengan air tuba karena begitu kekayaan sudah terkumpul. Arya justru memilih untuk membuang Elina seperti sampah yang sudah tidak berguna lagi setelah memberikan semua yang terbaik yang dimilikinya. Siska berdiri di balkon lantai 2, sambil memegang segelas anggur merah mahal, sambil menatap kepergian Elina dengan tatapan yang dipenuhi oleh rasa kemenangan yang sangat dangkal dan penuh kepalsuan yang nyata. Dia merasa telah berhasil menaklukkan hati pria paling berkuasa di kota ini, tanpa menyadari bahwa wanita yang baru saja dia usir adalah otak sebenarnya di balik setiap keberhasilan bisnis yang Arya capai. Siska hanya melihat Elina sebagai seorang ibu rumah tangga yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak mungkin bisa memberikan perlawanan apapun setelah kehilangan perlindungan finansial dan status sosial yang sangat tinggi. Langkah kaki Elina yang berat di atas aspal yang basah membawa dia menuju sebuah telepon umum kuno yang terletak di ujung jalan untuk menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa dipercaya. Suara di ujung telepon terdengar sangat terkejut saat mendengar suara Elina yang parau, namun tetap mengandung otoritas yang sangat kuat seolah-olah sang elang yang selama ini tertidur telah bangun dari mimpinya. Elina meminta sebuah tempat tinggal rahasia dan akses ke brankas pribadinya yang sudah lama tidak dia sentuh sejak hari pertama. Dia melangkahkan kaki ke rumah keluarga besar Pratama sebagai istri. Dia memberikan instruksi singkat namun sangat padat yang menunjukkan bahwa kecerdasan strategisnya sama sekali tidak tumpul, melainkan justru semakin tajam akibat rasa sakit hati yang sangat mendalam yang baru saja diterima.
Sebuah mobil hitam legam berhenti di depannya beberapa menit kemudian, dan seorang pria parubaya dengan pakaian formal segera turun untuk membukakan pintu dengan penuh rasa hormat yang sangat tinggi. Elina masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara sambil menatap keluar jendela melihat bayangan rumah mewahnya yang semakin menjauh dan menghilang di balik tirai hujan yang sangat tebal menutupi seluruh pandangan matanya. Di dalam mobil yang hangat itu, Elina mulai merasakan kembali denyut nadi kehidupannya yang sempat terhenti akibat pengkhianatan keji yang dilakukan oleh pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi dirinya dan calon anaknya. Sopir setianya yang bernama Pak Bambang hanya bisa menahan nafas melihat kondisi majikannya yang sangat mengenaskan. Namun tetap memancarkan aura kepemimpinan yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian yang basah kuyup. Pak Bambang tahu bahwa malam ini adalah awal dari keruntuhan dinasti Pratama yang dibangun di atas keringat dan air mata Elina tanpa pernah diakui oleh anggota keluarga besar lainnya yang sangat serakah. Sepanjang perjalanan menuju apartemen rahasia yang terletak di pusat kota, Elina memejamkan matanya sambil menyusun daftar semua aset dan dokumen rahasia yang telah dia amankan selama bertahun-tahun sebagai jaminan keamanan pribadinya. Dia bukan wanita bodoh yang menyerahkan seluruh hidupnya tanpa rencana cadangan karena dia tahu betul bagaimana karakter Arya yang sangat ambisius dan mudah terpengaruh oleh godaan wanita cantik di sekitarnya. Setiap detail transaksi gelap yang dilakukan Arya selama ini telah tercatat dengan rapi dalam ingatan dan penyimpanan digitalnya yang tersembunyi jauh dari jangkauan mata-mata perusahaan yang sangat setia kepada suaminya. Apartemen tersebut sangat mewah, namun minimalis memberikan rasa tenang yang sangat dibutuhkan oleh Elina untuk memulihkan kondisi fisiknya yang sempat drop akibat guncangan mental yang baru saja terjadi di rumah tadi. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan jubah sutra yang nyaman, Elina duduk di meja kerja sambil membuka laptop pribadinya yang terenkripsi dengan protokol keamanan tingkat militer yang sangat sulit ditembus. Jari-jarinya mulai menari di atas papan ketik dengan sangat cepat menunjukkan keahlian teknisnya yang luar biasa dalam membedah data keuangan yang sangat rumit dan penuh dengan labirin transaksi yang sengaja dibuat membingungkan. Dia menemukan bahwa Arya telah mulai memindahkan sebagian besar aset perusahaan ke rekening pribadi Siska untuk menghindari pembagian harta gonogini jika suatu saat terjadi perceraian di antara mereka berdua nantinya. Elina tersenyum dingin karena dia sudah mengantisipasi langkah bodoh ini dengan menanamkan virus pelacak di dalam sistem akuntansi perusahaan sejak beberapa bulan yang lalu ketika dia mulai mencurigai adanya aroma perselingkuhan. Semua bukti transfer dan komunikasi rahasia antara Arya dan Siska telah terkumpul dengan sempurna siap untuk diledakkan di waktu yang paling tepat agar memberikan dampak kerusakan yang paling maksimal bagi reputasi mereka. Keesokan paginya berita mengenai hilangnya Elina dari kediaman Pratama mulai menyebar di kalangan terbatas. Namun Arya dengan cepat menutupi isu tersebut dengan mengatakan bahwa istrinya sedang berlibur ke luar negeri. Arya merasa sangat lega karena dia pikir telah berhasil menyingkirkan satu-satunya penghalang bagi kebahagiaannya bersama Siska, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bersiap untuk menghantam seluruh aspek kehidupannya secara serentak. Dia terus berpesta pora di rumahnya bersama teman-teman sosialitanya, sambil memamerkan Siska sebagai pendamping barunya yang lebih modis dan lebih mengerti kebutuhan gaya hidup mewah yang sangat tinggi dan penuh dengan kepalsuan yang diekskama Putinias Puting. Sangat menjijikan. Sementara itu, Elina mulai mengumpulkan tim pengacara terbaik yang dulu pernah menjadi rekan kerjanya di firma hukum ternama untuk mendiskusikan strategi penuntutan yang akan dilakukan di pengadilan nanti secara terbuka. Tim tersebut terdiri dari para ahli hukum pidana dan perdata yang memiliki integritas tinggi dan tidak bisa disuap oleh uang, sebanyak apapun yang mungkin akan ditawarkan oleh keluarga besar Pratama kelak. Mereka semua sangat terkejut melihat transformasi Elina dari seorang istri yang patuh menjadi seorang penggugat yang sangat tangguh dengan bukti-bukti yang sangat lengkap dan tidak terbantahkan sama sekali oleh logika hukum manapun. Pertemuan tersebut berlangsung selama berjam-jam di dalam ruang kedap suara untuk memastikan bahwa tidak ada satupun informasi yang bocor ke telinga lawan sebelum hari persidangan yang sangat dinantikan itu tiba. Elina menegaskan bahwa dia tidak menginginkan uang dari Arya, melainkan dia ingin menuntut keadilan bagi dirinya dan anaknya, serta memulihkan nama baiknya yang telah diinjak-injak dengan sangat kejam semalam.
Dia ingin memastikan bahwa Arya akan kehilangan semua kehormatan yang selama ini dia banggakan di depan publik dan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa perlindungan kekuasaan yang selama ini dia salah gunakan secara sewenang-wenang. Minggu-minggu berikutnya dilewati Elina dengan menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk memastikan bahwa bayinya tetap sehat meskipun ibunya sedang berada dalam tekanan perang hukum yang sangat melelahkan dan penuh risiko. Dokter spesialis kandungan yang menanganinya merasa kagum dengan ketenangan Elina yang sangat luar biasa dalam menghadapi situasi sulit ini sambil terus memberikan stimulasi positif bagi pertumbuhan janin di dalam rahimnya. Elina tahu bahwa dia harus tetap sehat. Karena anak ini adalah harta paling berharga yang dia miliki sekarang dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi masa depan buah hatinya yang sangat suci. Di sisi lain Arya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan aliran kas perusahaannya karena beberapa proyek besar tiba-tiba dibatalkan oleh investor secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan sangat masuk akal. Investor tersebut menyatakan bahwa mereka kehilangan kepercayaan pada integritas kepemimpinan Arya setelah mendengar rumor mengenai cara dia memperlakukan istri sahnya yang merupakan otak di balik kesuksesan operasional perusahaan selama ini. Arya mulai panik dan mencoba menghubungi Elina, namun semua nomor dan akses komunikasinya telah diblokir total, sehingga dia tidak bisa menemukan keberadaan istrinya yang seolah-olah telah hilang ditelan oleh bumi yang gelap. Ketegangan mulai muncul di antara Arya dan Siska, karena tekanan finansial yang mulai terasa menghimpit gaya hidup mewah. Mereka yang biasanya selalu dipenuhi dengan kemewahan yang sangat berlebihan dan tanpa batas sama sekali. Siska yang hanya mencintai uang Arya mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat rewel dan sering marah-marah jika keinginannya tidak segera dipenuhi oleh pria yang sekarang mulai terlihat sangat tertekan dan frustrasi. Mereka berdua tidak menyadari bahwa semua pertengkaran mereka telah direkam oleh agen rahasia yang disewa oleh Elina untuk melengkapi bukti mengenai ketidakharmonisan dan perilaku buruk yang dilakukan oleh pasangan tersebut selama ini. Elina melihat rekaman tersebut dengan perasaan hambar, karena dia sudah tidak memiliki rasa cinta sedikit pun yang tersisa untuk pria yang telah menghancurkan kepercayaan dan janji suci pernikahan yang mereka ucapkan dulu. Fokus utamanya sekarang adalah mempersiapkan dokumen gugatan yang akan dia ajukan ke pengadilan negeri minggu depan dengan tuntutan yang sangat berat mencakup pelanggaran hak asasi manusia dan pencucian uang negara. Dia ingin memberikan pelajaran berharga bagi Arya, bahwa meremehkan seorang wanita yang terluka adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang pria dalam sepanjang sejarah hidupnya yang penuh dengan ambisi buta. Malam sebelum pendaftaran gugatan Elina berdiri di jendela apartemennya, sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dengan penuh harapan baru yang membuncah di dalam dadanya yang sekarang terasa lebih lapang dan bebas. Dia menyentuh perutnya yang bergerak perlahan seolah-olah bayinya memberikan dukungan penuh atas langkah besar yang akan diambil oleh ibunya besok pagi di hadapan para penegak hukum yang sangat berwibawa tinggi. Cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela menyinari wajah Elina yang tampak sangat cantik dan penuh dengan wibawa seorang petarung sejati yang tidak akan pernah menyerah sebelum mencapai kemenangan akhir yang sangat manis. Setiap kata dalam dokumen gugatan itu ditulis dengan tinta penuh keberanian dan kebenaran yang akan segera terungkap di hadapan publik yang selama ini hanya melihat citra palsu dari keluarga besar Pratama yang sangat terhormat. Elina tahu bahwa setelah besok hidupnya tidak akan pernah sama lagi karena dia akan menjadi pusat perhatian seluruh negeri sebagai wanita yang berani melawan raksasa korporasi demi martabat seorang ibu. Dia siap menghadapi segala konsekuensi yang akan muncul termasuk serangan balik yang mungkin akan dilakukan oleh Arya dengan menggunakan segala cara yang kotor dan licik untuk menjatuhkan kredibilitasnya di depan meja hijau nantinya. Dia mematikan lampu kamarnya dan berbaring untuk beristirahat sejenak guna mengumpulkan energi yang maksimal bagi hari esok yang akan menjadi titik balik sejarah hidupnya yang sangat penuh dengan drama. Tidurnya sangat nyenyak tanpa ada mimpi buruk yang mengganggu karena hati nuraninya bersih dan tujuannya sangat mulia yaitu untuk menegakkan keadilan yang selama ini terkubur di bawah tumpukan uang dan kekuasaan yang buta. Di luar sana, hujan kembali turun dengan lembut seolah-olah memberikan restu bagi perjalanan panjang yang akan ditempuh oleh Elina menuju puncak keadilan yang sesungguhnya, yang selama ini dia dambakan dengan sangat tulus hati.
Mentari pagi menembus celah gorden apartemen mewah yang tersembunyi di pusat kota Jakarta memberikan kehangatan bagi Elina yang terbangun dengan semangat baru yang menyala di dalam jiwanya yang tegar. Meskipun tubuhnya masih merasakan kelelahan yang luar biasa akibat kejadian tragis. Semalam dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk meratapi nasib, karena perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai dari titik ini. Elina bangkit dari tempat tidur dengan perlahan sambil mengelus perutnya yang mengandung nyawa yang menjadi alasan utamanya untuk tetap berdiri tegak di hadapan badai besar yang sedang menghantam hidupnya secara tiba-tiba tanpa ampun. Elina melangkah menuju meja kerjanya yang dipenuhi dengan peralatan teknologi mutakhir yang selama ini dia rahasiakan dari pengetahuan Arya demi menjaga kedamaian rumah tangga mereka. Yang ternyata hanya fata morgana semata saja. Sebelum menjadi istri yang penurut Elina dikenal sebagai pengacara strategis paling ditakuti di dunia hukum internasional dengan julukan Raja Wali Baja, karena ketajamannya dalam membedah kasus-kasus korporasi yang sangat sulit. Identitas ini sengaja dia kubur dalam-dalam demi cinta, namun pengkhianatan Arya telah memaksa sang predator hukum ini untuk kembali muncul ke permukaan demi menuntut keadilan yang telah lama hilang dari kamus kehidupan suaminya yang serakah. Dia mulai membuka folder rahasia yang berisi ribuan dokumen digital mengenai sejarah pembentukan perusahaan Pratama yang ternyata memiliki banyak sekali lubang hitam hukum yang bisa menghancurkan reputasi Arya dalam sekejap saja. Jari-jarinya yang lentur menari di atas keyboard dengan kecepatan yang sangat mengagumkan menunjukkan bahwa keahliannya sebagai seorang analis hukum tidak pernah pudar, meskipun dia sudah lama tidak terjun langsung ke lapangan hijau yang panas. Elina menyadari bahwa Arya telah melakukan banyak penggelapan pajak dengan menggunakan nama-nama palsu dan perusahaan cangkang di luar negeri untuk memperkaya dirinya sendiri, tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang sangat berat. Nantinya, sambil menyeruput teh hangat tanpa gula, Elina menghubungi seorang detektif swasta yang merupakan mantan kliennya yang sangat setia untuk mulai mengawasi setiap gerak-gerik Siska yang sekarang tinggal di rumahnya. Dia memerlukan bukti konkret mengenai gaya hidup mewah Siska yang dibiayai oleh uang haram perusahaan agar bisa digunakan sebagai senjata tambahan untuk menjatuhkan moralitas Arya di hadapan majelis hakim yang terhormat nanti. Elina tidak ingin hanya menang dalam hal pembagian harta, tetapi dia ingin memastikan bahwa kedua pengkhianat tersebut mendapatkan hukuman sosial dan pidana yang setimpal dengan perbuatan keji yang telah mereka lakukan kepadanya malam itu. Di sisi lain kota, Arya duduk di ruang kantornya dengan perasaan yang sangat puas sambil memandangi foto Siska yang terpajang di layar ponsel pintarnya yang sangat mahal dan berkilauan terkena cahaya lampu. Dia merasa telah memenangkan pertarungan melawan Elina karena istrinya itu pergi tanpa membawa apapun dan pasti sekarang sedang memohon bantuan kepada keluarga jauhnya yang sama-sama miskin dan tidak berdaya. Arya meremehkan kecerdasan Elina, karena dia percaya bahwa seorang wanita yang hanya menghabiskan waktu di dapur tidak akan mungkin bisa melawan kekuatan uang dan jaringan politik yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun dengan penuh ambisi. Siska datang ke kantor Arya dengan mengenakan gaun merah yang sangat mencolok dan perhiasan berlian yang baru saja dia beli menggunakan kartu kredit perusahaan yang batasnya sangat tinggi tanpa pengawasan ketat. Wanita itu mulai merayu Arya agar segera mendaftarkan surat perceraian secara resmi, supaya dia bisa segera menjadi nyonya rumah yang sah dan diakui oleh lingkaran sosialita elit di ibu kota ini. Mereka berdua tertawa, bahagia merayakan kebebasan mereka di atas penderitaan Elina tanpa menyadari bahwa mata-mata yang disewa oleh Elina telah merekam setiap percakapan mereka melalui alat penyadap yang sangat canggih dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Elina menerima laporan awal dari detektifnya dan menemukan fakta mengejutkan bahwa Siska ternyata memiliki hubungan rahasia dengan saingan bisnis Arya yang ingin menghancurkan perusahaan Pratama dari dalam secara perlahan. Namun pasti, fakta ini menjadi kartu as bagi Elina, karena dia bisa membuktikan bahwa Arya bukan hanya seorang suami yang tidak setia, tetapi juga pemimpin yang sangat ceroboh dalam menjaga rahasia perusahaan yang sangat vital. Elina mulai menyusun strategi untuk memancing Arya agar melakukan kesalahan hukum yang lebih besar lagi dalam beberapa hari ke depan, melalui serangkaian jebakan investasi yang terlihat sangat menguntungkan, namun sebenarnya sangat berbahaya bagi kondisi keuangan perusahaan. Kondisi fisik Elina mulai stabil berkat perawatan intensif,
dari tim medis pribadinya yang datang setiap hari ke apartemen rahasia itu untuk memantau perkembangan janin di dalam kandungannya yang semakin aktif bergerak. Meskipun hatinya masih terluka karena pengkhianatan tersebut, Elina terus memberikan sugesti positif kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah wanita kuat yang mampu menaklukkan dunia demi kebahagiaan anaknya yang suci. Setiap malam dia membacakan cerita tentang keberanian dan keadilan kepada perutnya seolah-olah ingin menanamkan nilai-nilai moral tersebut sejak dini kepada sang bayi yang akan segera lahir ke dunia yang penuh dengan panggung sandiwara yang kejam. Pak Bambang yang merupakan orang kepercayaan Elina sejak dulu merasa sangat bangga melihat majikannya kembali memiliki sorot mata yang tajam dan penuh dengan wibawa seperti saat dia masih menjadi pengacara papan atas. Dia membantu Elina untuk mengamankan sisa-sisa aset pribadinya yang berasal dari warisan orang tua Elina yang selama ini sengaja tidak dimasukkan ke dalam aset bersama rumah tangga dengan Arya yang sangat rakus. Dana segar tersebut mulai digunakan Elina untuk mendirikan sebuah firma hukum bayangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi para wanita yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya agar mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah kesibukannya mengurus strategi hukum, Elina tetap meluangkan waktu untuk melakukan meditasi agar emosinya tetap terkontrol dengan baik, sehingga dia tidak mengambil keputusan yang salah berdasarkan rasa dendam yang buta semata. Dia tahu bahwa kemarahan adalah musuh terbesar bagi seorang ahli strategi, dan dia harus tetap dingin seperti es saat menghadapi lawan-lawan yang sangat emosional dan penuh dengan keangkuhan yang sangat tinggi. Keheningan di dalam apartemennya memberikan ruang bagi Elina untuk merenungkan setiap langkah yang akan dia ambil dalam papan catur kehidupan yang sekarang sedang dia mainkan melawan suami yang sangat dia cintai di masa lalu. Elina mulai mengirimkan sinyal-sinyal gangguan kecil kepada sistem keamanan server utama perusahaan Pratama untuk membuat tim IT di sana merasa panik dan sibuk mencari celah keamanan yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya. Gangguan ini hanyalah taktik pengalihan agar perhatian Arya terpecah sehingga Elina bisa lebih bebas mengakses data-data keuangan yang lebih sensitif di dalam sistem perbankan internal yang sangat rahasia dan penuh proteksi. Dalam waktu singkat Elina berhasil menemukan bukti bahwa Arya telah menyalahgunakan dana dari yayasan amal milik perusahaan untuk membayar hutang judi pribadi Siska di luar negeri dalam jumlah yang sangat fantastis dan sangat tidak masuk akal. Ketajaman insting hukum Elina membuatnya menyadari bahwa dia membutuhkan satu saksi kunci lagi untuk menjebak Arya sepenuhnya di dalam penjara, yaitu mantan asisten pribadi Arya yang dipecat secara tidak hormat bulan lalu. Elina segera mengatur pertemuan rahasia dengan pria tersebut di sebuah kafe pinggiran kota yang sepi untuk menawarkan kesepakatan perlindungan hukum jika dia bersedia memberikan kesaksian mengenai semua kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Arya. Pria tersebut awalnya merasa sangat ketakutan, namun setelah melihat keberanian Elina yang sangat luar biasa, dia akhirnya setuju untuk bekerja sama demi menjatuhkan bos lamanya yang sangat otoriter dan tidak berperi kemanusiaan kepada semua bawahannya. Persiapan Elina sudah mencapai angka 80% dan dia merasa sudah waktunya untuk memberikan kejutan kecil kepada Arya melalui surat somasi resmi yang dikirimkan langsung ke kantornya oleh kurir yang tidak dikenal. Surat tersebut tidak berisi ancaman murahan melainkan daftar rinci mengenai pelanggaran kode etik bisnis yang dilakukan Arya, beserta bukti-bukti awal yang cukup untuk membuat jantung siapapun berhenti berdetak sesaat karena panik. Elina ingin melihat bagaimana reaksi Arya saat menyadari bahwa istrinya yang dia usir di tengah hujan deras ternyata memiliki kekuatan besar yang mampu meruntuhkan seluruh kerajaannya dalam waktu yang sangat singkat dan sangat efisien. Di kantor pusat Pratama Group, Arya menerima surat tersebut dengan tangan gemetar setelah membacanya dan wajahnya langsung memucat seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah terkuras habis secara tiba-tiba tanpa ada peringatan apapun sebelumnya. Dia segera memanggil pengacara pribadinya yang paling mahal. Namun pengacara tersebut justru memberikan kabar buruk bahwa bukti-bukti yang tercantum dalam surat tersebut sangat valid dan sulit untuk dibantah di pengadilan nanti. Siska yang ada di sana mulai merasa cemas karena dia takut gaya hidup mewahnya akan berakhir jika Arya masuk ke dalam penjara atau jika semua aset perusahaan disita oleh negara akibat kasus korupsi.
Elina tersenyum puas melihat laporan dari intelijennya mengenai kepanikan yang terjadi di kubu lawan. Dan dia merasa bahwa kemenangan sudah mulai terlihat di ufuk timur, meskipun pertempuran sebenarnya belum dimulai secara fisik. Dia mengelus perutnya lagi dan berjanji kepada bayinya bahwa mereka akan segera mendapatkan keadilan yang pantas dan memulai hidup baru yang lebih tenang tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang kelam lagi. Elina sekarang bukan lagi wanita yang lemah dan hancur, melainkan seorang pejuang yang siap untuk merebut kembali segala sesuatu yang telah dirampas secara paksa dari tangannya oleh orang-orang yang sangat tidak memiliki nurani dan rasa kemanusiaan. Malam itu Elina tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan karena dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar untuk melindungi martabat dirinya dan juga masa depan anaknya yang tidak berdosa sama sekali. Dia membayangkan hari persidangan nanti sebagai panggung kembalinya Sang Raja Wali Baja ke dunia hukum yang selama ini merindukan kehadirannya yang selalu membawa keadilan bagi mereka yang tertindas oleh kekuasaan yang buta dan tuli. Hujan turun lagi di luar jendela apartemennya. Namun kali ini suaranya terasa seperti melodi kemenangan yang memberikan ketenangan bagi jiwa. Elina yang sudah lama haus akan kebenaran yang sesungguhnya di dunia yang sangat penuh dengan dusta. Keesokan harinya Elina mulai mendaftarkan gugatan cerai dan tuntutan pidana secara resmi di pengadilan dengan pendampingan tim hukum yang sangat solid dan memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan lagi di mata publik. Berita tentang gugatan ini segera meledak di berbagai media massa nasional karena melibatkan salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini, yang selama ini dikenal memiliki citra sebagai pria keluarga yang sangat sempurna. Elina tetap tenang menghadapi sorotan kamera dan tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan karena dia ingin membiarkan bukti-bukti hukum yang bicara di dalam ruang sidang yang sakral dan penuh dengan keadilan sejati nanti. Arya mencoba menghubungi Elina berkali-kali untuk menawarkan perdamaian secara kekeluargaan. Namun Elina sama sekali tidak menanggapi tawaran tersebut, karena dia tahu itu hanyalah taktik kotor untuk menghentikan langkah hukum yang sudah berjalan sangat jauh. Elina menyadari bahwa memaafkan pengkhianatan sebesar ini, tanpa adanya proses hukum yang adil, hanyalah akan membuat Arya semakin semena-mena di masa depan terhadap wanita-wanita lainnya yang mungkin akan menjadi korbannya nanti. Dia berdiri teguh di atas prinsip hukum yang dia yakini bahwa setiap kejahatan harus dibayar dengan ganjaran yang setimpal, agar menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang berani bermain-main dengan janji suci pernikahan dan hukum negara. Suasana di pengadilan mulai memanas saat jadwal sidang perdana diumumkan, dan banyak pihak yang mulai berspekulasi mengenai hasil akhir dari kasus yang sangat fenomenal ini bagi sejarah hukum perdata dan pidana di Indonesia. Elina menghabiskan waktu luangnya dengan membaca kembali berkas-berkas perkara dan melatih argumen-argumen hukumnya agar tetap tajam dan tidak ada celah bagi lawan untuk melakukan serangan balik yang bisa merugikan posisinya. Sebagai penggugat, dia merasa sangat siap secara mental dan spiritual untuk menghadapi Arya secara langsung di depan hakim dan membuktikan kepada semua orang bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh uang atau kekuasaan sebesar apapun di dunia ini. Dengan langkah kaki yang mantap dan penuh percaya diri, Elina berjalan keluar dari apartemennya menuju gedung pengadilan dengan mengenakan pakaian formal yang sangat elegan yang menunjukkan kelasnya sebagai seorang profesional hukum sejati. Dia membawa seluruh harapan dan doa dari orang-orang yang mendukungnya serta semangat dari bayi di dalam kandungannya yang menjadi sumber kekuatan tak terbatas bagi setiap embusan napas dan langkah kakinya hari ini. Hari ini adalah awal dari akhir bagi kebohongan Arya dan Elina siap untuk menuliskan babak baru dalam hidupnya sebagai seorang wanita yang mandiri kuat dan sangat terhormat di mata hukum dan masyarakat luas secara keseluruhan. Suasana di kediaman mewah keluarga Pratama malam itu dipenuhi dengan denting gelas kristal dan tawa renyah. Siska yang merasa telah berhasil menduduki tahta sebagai ratu baru di istana tersebut, tanpa ada gangguan sedikit pun dari Elina. Arya duduk bersandar di sofa kulit mahal sambil menghisap cerutu premiumnya, merasa sangat yakin bahwa keputusan mengusir istrinya adalah langkah paling cerdas yang pernah dia ambil untuk mengamankan kebahagiaan pribadinya yang selama ini terbelenggu.
Mereka tidak menyadari bahwa di balik kemewahan yang mereka pamerkan terdapat retakan halus yang mulai merambat pada fondasi kekuasaan bisnis yang selama ini diagung-agungkan oleh seluruh anggota keluarga besar. Siska terus membujuk Arya untuk segera mengalihkan beberapa aset strategis perusahaan ke atas namanya dengan alasan jaminan masa depan. Jika sewaktu-waktu terjadi guncangan politik yang tidak terduga dalam struktur kepemimpinan, korporasi yang sangat dinamis. Arya yang sudah dibutakan oleh pesona kecantikan dan rayuan manis Siska, mulai menandatangani beberapa dokumen pengalihan kuasa tanpa memeriksa secara detail isi dari pasal-pasal hukum yang sebenarnya telah disisipi klausul berbahaya oleh pihak ketiga. Ketidaktelitian Arya dalam mengelola administrasi hukum perusahaan menjadi celah besar yang akan segera dimanfaatkan oleh Elina untuk menarik tali jerat yang telah dia pasang dengan sangat rapi sejak lama sekali. Pagi harinya suasana di kantor pusat Pratama Group berubah menjadi sangat tegang ketika surat teguran resmi dari otoritas Bursa Efek tiba di meja sekretaris utama mengenai adanya ketidaksesuaian data laporan keuangan tahunan yang sangat mencolok. Para staf akuntansi mulai panik karena mereka menemukan jejak transaksi digital yang mengarah pada penggelapan dana operasional untuk kepentingan pribadi pimpinan tertinggi yang dilakukan secara sistematis melalui jaringan rekening bank di luar negeri yang sangat rahasia. Arya yang baru saja tiba di kantor langsung disambut oleh tatapan penuh kecurigaan dari para karyawan senior yang selama ini sangat menghormati dedikasi Elina dalam menjaga integritas keuangan perusahaan tersebut. Di sebuah ruangan kerja yang tenang dan jauh dari kebisingan kota Elina, memantau pergerakan harga saham Pratama Group yang mulai menunjukkan tren penurunan akibat isu ketidakstabilan manajemen yang sengaja dia hembuskan melalui media massa. Dia tidak perlu menampakkan wajahnya secara langsung, karena kekuatan kata-kata dalam surat somasi yang dia kirimkan melalui pengacara bayangan, sudah cukup untuk membuat nyali para pemegang saham bergidik ketakutan akan kehilangan investasi mereka. Elina tersenyum tipis saat melihat notifikasi masuk mengenai pembatalan kontrak kerjasama dari 3 investor besar asal Eropa yang selama ini menjadi tulang punggung bagi kelangsungan proyek pembangunan infrastruktur nasional perusahaan yang sedang dilanda krisis. Arya mencoba menghubungi beberapa koneksi politiknya untuk meminta perlindungan hukum, namun dia justru mendapatkan jawaban yang sangat dingin karena mereka semua sudah mencium aroma kehancuran yang sedang mendekat ke arah dinasti Pratama yang legendaris itu. Rasa frustrasi mulai menyelimuti pikiran Arya yang biasanya sangat tenang. Namun kali ini dia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, namun memiliki kekuatan untuk mematikan setiap langkah strategis yang dia ambil. Meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang, Arya tetap bersikap angkuh di depan bawahannya dan menyalahkan kesalahan teknis pada staf tingkat rendah yang sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai skandal keuangan yang sedang terjadi saat ini. Rapat umum pemegang saham luar biasa segera digelar untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Arya mengenai hilangnya dana cadangan perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis dalam waktu singkat sejak kepergian Elina dari kursi Dewan Direksi. Suasana di dalam ruang rapat sangat panas, karena para investor menuntut penjelasan yang logis dan transparan mengenai kebijakan pemindahan aset yang dianggap tidak masuk akal dan sangat merugikan kepentingan kolektif seluruh pemangku kepentingan korporasi. Arya berdiri di depan podium dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Namun dia masih berusaha mempertahankan wibawanya dengan memberikan janji-janji kosong yang sudah tidak lagi dipercayai oleh para pemilik modal yang ataha. Sangat cerdas. Siska yang sedang berbelanja di butik mewah mulai merasakan dampak dari kekacauan ini ketika kartu kredit platinum yang dia pegang tiba-tiba ditolak oleh sistem karena adanya pembekuan aset secara sepihak oleh bank sentral. Rasa malu yang sangat besar menyelimuti dirinya di depan para sosialita lainnya yang selama ini selalu iri dengan kemewahan yang dia miliki, namun sekarang justru menertawakan kegagalannya dalam mempertahankan status sosial yang semu. Dia segera menelepon Arya dengan nada suara yang sangat tinggi penuh amarah, menuntut penjelasan mengapa sumber dananya tiba-tiba terputus. Padahal dia baru saja akan membayar koleksi tas terbaru yang sangat mahal harganya tersebut. Sementara itu,
Elina tetap menjaga kondisi kesehatannya dengan rutin mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi tinggi demi memastikan bahwa bayi di dalam kandungannya mendapatkan nutrisi yang cukup di tengah badai hukum yang sedang dia ciptakan. Dia sadar bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa cepat dia bisa menghancurkan Arya, melainkan pada seberapa kuat dia bisa bertahan hingga akhir persidangan nanti untuk mengambil kembali hak-haknya. Setiap detail rencana disusun dengan ketelitian seorang arsitek yang sedang membangun monumen keadilan sehingga tidak akan ada satupun celah bagi pihak lawan untuk melakukan serangan balik yang bisa membahayakan posisi hukumnya yang sangat kuat. Surat-surat misterius yang dikirimkan oleh firma hukum antah berantah mulai bermunculan di rumah-rumah para direktur perusahaan Pratama, memberikan informasi bocoran mengenai keterlibatan mereka dalam skandal korupsi yang dilakukan bersama Arya selama bertahun-tahun yang lalu. Informasi ini sengaja disebarkan oleh Elina untuk memicu perpecahan di dalam lingkaran kekuasaan Arya, agar mereka saling menyerang satu sama lain, demi menyelamatkan diri mereka masing-masing dari jeratan hukum pidana yang sangat berat. Taktik adu domba ini terbukti sangat efektif, karena dalam waktu singkat beberapa direktur mulai mengajukan pengunduran diri secara massal dan bersedia menjadi saksi ahli untuk pihak penuntut umum demi mendapatkan keringanan hukuman. Ketakutan mulai menyergap jiwa Arya setiap kali dia mendengar suara sirine mobil polisi di kejauhan, atau ketika ada orang asing yang mencurigakan berdiri di depan lobi kantor pusatnya yang megah, namun sekarang terasa mencekam. Dia mulai mencurigai setiap orang di sekitarnya, termasuk Siska yang mulai sering keluar rumah tanpa izin dan terlihat sering berkomunikasi dengan pria tidak dikenal melalui telepon genggamnya yang selalu dikunci rapat secara ketat. Paranoid yang berlebihan membuat Arya sering mengalami insomnia parah yang berdampak pada penurunan kesehatan fisiknya secara drastis, sehingga dia tidak lagi mampu fokus dalam menjalankan roda kepemimpinan perusahaan yang sedang berada di ambang kebangkrutan total saat ini. Elina memutuskan untuk memberikan bocoran kepada salah satu jurnalis investigasi paling berpengaruh di negeri ini mengenai dokumen rahasia proyek fiktif yang dilakukan oleh Pratama Group untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal di luar negeri. Berita tersebut segera menjadi tajuk utama di seluruh stasiun televisi nasional, yang membuat nama Arya Pratama seketika jatuh dari panggung kehormatan menjadi buronan opini publik yang sangat dibenci oleh masyarakat luas saat ini. Elina melihat layar televisi dengan tatapan dingin tanpa ada rasa iba sedikit pun karena dia tahu bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan menuai hasil yang serupa di masa depan yang tidak terlalu jauh dari titik ini. Penurunan nilai saham yang sangat drastis menyebabkan perusahaan kehilangan hampir setengah dari nilai valuasinya dalam waktu kurang dari 1 minggu, sehingga Bursa Efek terpaksa melakukan penghentian perdagangan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih masif. Arya mencoba mencari pinjaman dana darurat dari bank-bank swasta, namun semua permohonannya ditolak mentah-mentah karena rekam jejak kreditnya telah dinilai sangat berisiko tinggi akibat keterlibatannya dalam kasus hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Kehancuran finansial ini memaksa Arya untuk mulai menjual beberapa properti pribadinya termasuk apartemen mewah yang baru saja dia berikan kepada Siska sebagai bukti cintanya yang ternyata hanya didasari oleh materi belaka. Siska yang menyadari bahwa kapal yang dia tumpangi akan segera tenggelam mulai merencanakan pelarian pribadinya dengan membawa kabur beberapa perhiasan emas dan jam tangan mewah milik Arya yang disimpan di dalam brankas ruang kerja rumah utama. Dia tidak peduli lagi dengan nasib pria yang telah memberikannya segalanya karena bagi Siska kesetiaan hanya berlaku selama uang masih mengalir dengan lancar ke dalam rekening banknya, yang sekarang sudah hampir kosong sama sekali. Tindakan pencurian ini segera diketahui oleh Elina melalui kamera pengawas tersembunyi yang belum sempat dilepas oleh tim teknisnya. Namun Elina membiarkan hal itu terjadi, agar Siska juga terjerat kasus hukum yang berat nantinya. Meskipun sibuk dengan urusan hukum, Elina tidak pernah melewatkan jadwal pemeriksaan kehamilan di klinik khusus yang sangat privat untuk memastikan bahwa kondisi janinnya tetap berkembang dengan sangat baik di bawah perlindungan dokter profesional berpengalaman. Detak jantung bayi yang terdengar melalui alat ultrasonografi memberikan kekuatan spiritual yang sangat besar bagi Elina untuk terus melangkah maju menuju hari persidangan yang akan menjadi penentuan akhir bagi perjuangannya selama ini.
Dia berbisik dengan lembut kepada perutnya bahwa sebentar lagi kebenaran akan terungkap, dan mereka berdua akan hidup dalam kedamaian, tanpa harus takut akan ancaman dari orang-orang jahat yang ingin menghancurkan masa depan mereka yang cerah. Kekacauan di ruang dewan direksi mencapai puncaknya ketika salah satu pemegang saham mayoritas melemparkan berkas laporan audit independen ke arah Arya, sambil meneriakkan kata-kata penghinaan yang sangat tajam mengenai ketidakmampuannya dalam menjaga amanah perusahaan. Arya hanya bisa terdiam membisu dengan wajah merah pada menahan amarah yang tidak bisa dia luapkan karena dia tahu bahwa posisi hukumnya memang sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam dan berbahaya. Dia merindukan saat-saat ketika Elina masih berada di sampingnya untuk memberikan nasihat strategis yang selalu berhasil menyelamatkan perusahaan dari berbagai krisis. Namun sekarang semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki kembali. Seperti sedia kala, citra keluarga Pratama yang selama ini dibangun sebagai contoh keluarga ideal di mata masyarakat, kini telah hancur berkeping-keping menjadi debu yang tertiup. Angin akibat terbongkarnya skandal perselingkuhan dan korupsi yang dilakukan oleh sang pemimpin. Masyarakat mulai memberikan dukungan moral kepada Elina melalui media sosial, setelah mengetahui fakta bahwa dia diusir dari rumah. Dalam kondisi hamil tua di tengah malam yang sangat dingin dan penuh dengan hujan deras. Gelombang simpati publik ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi Elina dalam menghadapi persidangan nanti, karena tekanan dari masyarakat akan membuat hakim bertindak lebih objektif dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan hukum yang adil. Dalam keheningan malam, di ruang kerjanya yang sekarang terasa sangat luas dan sepi, Arya mulai menyadari bahwa Elina adalah otak yang mengendalikan semua kekacauan ini dari balik layar yang sangat gelap dan penuh rahasia. Dia teringat kembali pada tatapan mata Elina saat diusir malam itu yang tidak memancarkan ketakutan melainkan sebuah janji kehancuran yang sekarang sedang terwujud dengan sangat nyata di depan mata kepalanya sendiri secara perlahan. Rasa penyesalan mulai merayap di dalam hatinya, namun egonya yang terlalu tinggi masih menolak untuk meminta maaf secara tulus kepada wanita yang telah dia sakiti lahir dan batin dengan cara yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Tim pengacara Elina telah menyelesaikan berkas penuntutan setebal ratusan halaman yang berisi bukti-bukti fisik digital dan saksi-saksi kunci yang siap memberikan keterangan di bawah sumpah suci di depan pengadilan negeri yang akan segera dibuka untuk umum. Elina memeriksa kembali setiap kata dalam naskah pembelaan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia akan menyampaikan pesan yang sangat kuat dan tidak terlupakan bagi siapapun yang hadir di dalam ruang sidang yang penuh sejarah itu. Dia ingin memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam konspirasi untuk menjatuhkannya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan derajat keterlibatan mereka masing-masing, tanpa ada satupun yang bisa lolos dari jeratan hukum. Efek domino dari kehancuran Pratama Group mulai merambat ke perusahaan-perusahaan rekanan lainnya yang selama ini bergantung pada kontrak kerja dari perusahaan induk, sehingga menciptakan krisis ekonomi skala kecil di lingkungan industri properti nasional saat ini. Arya merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di atas pundaknya, dan dia tidak memiliki tempat lagi untuk bersandar, karena Siska telah pergi meninggalkannya dalam keadaan terpuruk dan penuh dengan tumpukan hutang yang besar. Dia sekarang benar-benar sendirian di dalam rumah mewahnya yang terasa seperti penjara tanpa jeruji besi, menunggu waktu eksekusi dari takdir yang telah dia tulis sendiri melalui perbuatannya yang sangat buruk selama menjabat sebagai direktur utama. Malam terakhir sebelum sidang perdana, Elina berdiri di balkon apartemennya sambil menatap langit yang bersih dari awan hitam seolah-olah menandakan bahwa badai besar akan segera berlalu dan digantikan oleh cahaya matahari yang cerah. Di ufuk timur, dia merasakan tendangan kuat dari bayinya yang seakan memberikan isyarat bahwa sang pahlawan kecil siap untuk menemani ibunya memperjuangkan keadilan di medan pertempuran hukum yang sangat sengit dan penuh dengan intrik politik. Dengan keyakinan yang bulat, Elina memejamkan matanya dan berdoa agar diberikan kekuatan dan kejernihan pikiran untuk menghadapi esok hari sebagai momen kemenangan bagi kebenaran atas segala bentuk kezaliman yang pernah dia terima sepanjang hidupnya. Pagi hari di apartemen Elina dimulai dengan rutinitas yang sangat disiplin, meskipun beban kehamilan di bulan ke-6 mulai terasa memberatkan langkah kakinya yang biasanya sangat gesit dan penuh energi. Dia berdiri di depan cermin besar menatap bayangan seorang wanita yang tidak lagi terlihat hancur,
melainkan memancarkan aura ketegasan yang sangat mematikan bagi siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalannya menuju gerbang keadilan. Elina mengenakan pakaian kerja yang longgar, namun tetap terlihat sangat elegan dan profesional, menunjukkan bahwa identitasnya sebagai pengacara berkelas dunia tidak akan pernah bisa dihapus oleh pengkhianatan murahan yang dilakukan oleh suaminya tempo hari. Ketukan keras di pintu apartemen menghentikan lamunan Elina saat ibu mertuanya yang bernama Nyonya Widya berdiri dengan wajah penuh kemarahan dan kesombongan yang sangat khas dari keluarga besar Pratama. Nyonya Widya tidak datang untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan ancaman agar Elina segera mencabut semua gugatan hukumnya jika tidak ingin kehilangan hak asuh atas anak yang sedang dikandungnya tersebut nanti. Dia membawa amplop coklat tebal berisi sejumlah uang tunai yang sangat besar sebagai upaya untuk menyuap Elina agar bersedia pergi meninggalkan kota ini selamanya tanpa menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di media massa nasional yang sedang haus akan skandal. Elina hanya tersenyum dingin menatap amplop coklat tersebut tanpa ada niat sedikit pun untuk menyentuhnya, apalagi menerimanya sebagai tanda perdamaian yang sangat palsu dan penuh dengan hinaan tersebut. Dia menjelaskan dengan suara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang sangat tinggi bahwa harga dirinya dan masa depan anaknya tidak bisa dibeli dengan uang haram hasil korupsi perusahaan mereka. Nyonya Widya terkejut melihat perubahan sikap menantunya yang dulu dikenal sangat pendiam dan penurut. Namun sekarang justru terlihat seperti singa betina yang siap menerkam siapapun yang berani mengusik ketenangan hidupnya yang baru saja. Dia bangun kembali dengan susah payah. Beberapa jam setelah pertemuan yang sangat menegangkan itu, media sosial mulai dibanjiri oleh berita-berita palsu yang menyudutkan posisi Elina dengan tuduhan bahwa dia telah melakukan perselingkuhan jauh sebelum Arya mengusirnya. Foto-foto hasil rekayasa digital yang memperlihatkan Elina sedang bersama pria asing di sebuah hotel mulai disebarkan oleh akun-akun anonim untuk menghancurkan kredibilitasnya sebagai seorang calon ibu yang bermoral baik di mata hukum. Serangan siber ini dilakukan secara terorganisir oleh firma hubungan masyarakat yang disewa oleh Arya untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus penggelapan dana yang sedang menjerat perusahaannya ke arah masalah domestik yang sangat sensasional dan penuh kebohongan. Alih-alih merasa panik atau marah, Elina justru menginstruksikan tim teknisnya untuk segera melacak jejak digital dari pembayaran yang dilakukan Arya kepada para pemberi jasa berita bohong tersebut sebagai bukti tambahan pencemaran nama baik. Dia tahu bahwa di dunia digital setiap transaksi akan meninggalkan jejak yang permanen yang tidak bisa dihapus dengan mudah, meskipun mereka menggunakan server rahasia di luar negeri yang sangat sulit dijangkau. Elina mengumpulkan semua tangkapan layar dan data metadata dari unggahan tersebut untuk diajukan ke unit kejahatan siber kepolisian sebagai laporan pidana baru yang akan semakin memberatkan posisi hukum Arya di masa yang akan datang nanti. Secara serentak, di tengah tekanan perang informasi yang sangat melelahkan ini, Elina sempat mengalami kram perut yang hebat yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis darurat dari dokter spesialis. Dokter menyatakan bahwa kondisi janinnya sedikit terganggu akibat stres yang berlebihan, sehingga Elina diwajibkan untuk menjalani istirahat total selama beberapa hari ke depan tanpa gangguan komunikasi dari dunia luar yang berisik. Momen ini menjadi titik terlemah bagi Elina secara fisik, namun jiwanya tetap membara karena dia tahu bahwa musuhnya akan menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk melakukan serangan akhir yang lebih kejam lagi dari sebelumnya tanpa belas kasihan. Siska yang mengetahui kondisi kesehatan Elina mencoba menyusup ke rumah sakit dengan menyamar sebagai perawat untuk mencari tahu rekam medis yang bisa digunakan sebagai alasan hukum untuk menyatakan Elina tidak stabil secara mental. Namun sistem keamanan yang dipasang oleh Pak Bambang sangatlah ketat, sehingga Siska tertangkap oleh petugas keamanan rumah sakit sebelum dia sempat mendekati bangsal tempat Elina sedang beristirahat dengan penuh ketenangan yang sangat dalam. Rekaman CCTV saat Siska mencoba melakukan sabotase medis ini menjadi senjata baru bagi Elina untuk membuktikan bahwa ada upaya percobaan pembunuhan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak lawan demi menghentikan langkah hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
Setelah kondisinya membaik, Elina menggelar pertemuan rahasia di dalam kamar rumah sakit bersama tim pengacara untuk mematangkan strategi kejutan besar yang akan mereka luncurkan di hari persidangan nanti yang sudah sangat dekat. Dia meminta timnya untuk tetap diam dan tidak menanggapi semua fitnah di media sosial agar pihak Arya merasa di atas angin dan menjadi semakin ceroboh dalam memberikan pernyataan pers yang kontradiktif satu sama lain. Elina ingin membiarkan musuhnya menumpuk kesalahan mereka sendiri, hingga mencapai puncak kegilaan yang akan membuat publik merasa jijik saat kebenaran yang sesungguhnya diungkapkan secara gamblang di hadapan hakim yang sangat jujur dan sangat berintegritas tinggi kelak. Di tempat lain, Arya mulai merasakan dampak dari pembekuan aset yang dilakukan oleh bank, karena hampir semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan lagi untuk membayar biaya operasional kantor yang sangat membengkak setiap bulannya. Karyawan-karyawan mulai melakukan aksi mogok kerja karena gaji mereka terlambat dibayarkan selama 2 minggu berturut-turut. Sementara Arya justru terlihat sibuk berpesta bersama Siska untuk menutupi rasa cemas yang semakin karias, menghimpit dadanya setiap malam. Dia tidak menyadari bahwa beberapa orang kepercayaannya di kantor sudah mulai melakukan negosiasi rahasia dengan pihak Elina untuk menyerahkan dokumen asli proyek fiktif yang selama ini disembunyikan di dalam brankas besi milik keluarga besar Pratama. Pertengkaran hebat meledak di dalam kediaman Pratama antara Arya dan ayahnya yang merasa nama besar keluarga telah dicoreng oleh tindakan bodoh putranya yang lebih memilih wanita simpanan daripada istri yang cerdas dan setia. Ayah Arya mengancam akan mencoret nama Arya dari daftar ahli waris jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah hukum ini tanpa melibatkan nama baik perusahaan di pengadilan terbuka minggu depan nanti secara langsung. Arya yang merasa terpojok mulai meluapkan amarahnya kepada Siska yang dianggap sebagai biang keladi dari semua kesialan yang menimpa hidupnya sejak malam pengusiran Elina yang penuh drama dan hujan deras yang tidak kunjung berhenti mengalir. Suatu sore saat Elina sedang melakukan kontrol rutin di lobi rumah sakit, dia berpapasan dengan Arya yang sedang mencari keberadaannya untuk memaksanya menandatangani surat kesepakatan damai yang sangat merugikan pihak penggugat secara sepihak. Arya berteriak-teriak di depan umum sambil menuduh Elina sebagai wanita serakah yang ingin menguasai harta keluarga Pratama dengan menggunakan janin di dalam kandungannya sebagai tameng untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas yang tidak tahu apa-apa. Elina hanya menatap Arya dengan tatapan penuh rasa kasihan seolah-olah sedang melihat seorang pria malang yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat rasa ketakutan yang luar biasa akan kehilangan kekuasaan yang selama ini dia bangga-banggakan. Kejadian di lobi rumah sakit tersebut direkam oleh banyak pengunjung dan segera menjadi viral di berbagai platform digital. Namun kali ini, narasi publik mulai berbalik mendukung Elina setelah melihat ketenangan wanita itu. Orang-orang mulai membandingkan sikap berwibawa Elina dengan kegilaan Arya yang sangat temperamental dan tidak memiliki etika sebagai seorang pemimpin perusahaan besar yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat umum di sekitarnya. Elina menggunakan momentum ini untuk merilis sebuah pernyataan singkat melalui pengacaranya bahwa dia menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwajib dan tidak akan terpengaruh oleh intimidasi fisik maupun mental yang dilakukan oleh pihak keluarga besar Pratama. Warisan keluarga Pratama yang sudah dibangun selama 3 generasi kini berada di ambang kehancuran total karena skandal ini telah merambat ke sektor-sektor bisnis lainnya yang selama ini dianggap sangat aman dan stabil. Beberapa mitra internasional dari Jepang mulai menarik diri dari proyek pembangunan pelabuhan karena mereka tidak ingin diasosiasikan dengan pemimpin yang memiliki masalah moralitas yang sangat berat dan sedang menghadapi tuntutan pidana serius. Elina mengetahui hal ini melalui informan bisnisnya, dan dia merasa bahwa hukuman pasar jauh lebih kejam daripada hukuman penjara bagi seorang pria yang sangat mendewakan harta benda dan status sosial seperti suaminya yang sangat angkuh dan sombong tersebut. Siska mulai merasa ketakutan karena dia merasa sedang diikuti oleh orang-orang misterius setiap kali dia keluar rumah untuk mencari hiburan atau berbelanja di pusat perbelanjaan elit, yang sekarang sudah jarang dia kunjungi. Dia merasa bahwa Elina sedang mengincarnya untuk membalas dendam atas penderitaan yang dia alami saat diusir di tengah malam yang sangat dingin dan penuh dengan air hujan yang sangat lebat tersebut beberapa waktu lalu.
Ketakutan ini membuat Siska mulai mengonsumsi obat penenang secara berlebihan yang justru merusak kesehatan mentalnya dan membuatnya sering berhalusinasi mengenai sosok Elina yang berdiri di kegelapan kamarnya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dendam. Tim pengacara Elina menemukan fakta baru bahwa Arya pernah melakukan suap kepada beberapa oknum pejabat pemerintah untuk mendapatkan izin lingkungan bagi proyek perumahan mewah yang sebenarnya dibangun di atas lahan resapan air yang sangat dilarang. Bukti ini merupakan pukulan telak yang akan sangat sulit bagi Arya untuk mengelak karena dokumen perizinan tersebut ditandatangani langsung olehnya tanpa melalui prosedur yang benar dan sah menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Elina menginstruksikan agar bukti ini disimpan rapat-rapat sebagai peluru terakhir yang akan diledakkan saat Arya mencoba untuk membela diri dengan alasan bahwa dia adalah warga negara yang taat hukum dan memiliki kontribusi besar bagi negara. Di sela-sela persiapan hukumnya, Elina sering duduk di teras apartemennya sambil menatap langit malam yang luas merenungkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar dari kebahagiaan semu menuju kehancuran yang sangat nyata dan pahit. Dia merasa sedih karena anaknya akan lahir tanpa kehadiran seorang ayah yang bisa menjadi teladan yang baik. Namun dia berjanji akan menjadi ibu sekaligus ayah yang tangguh bagi buah hatinya kelak di masa depan. Kekuatan cinta kepada janin di rahimnya memberikan energi tambahan bagi Elina untuk terus berjuang melawan ketidakadilan. Meskipun dia harus menghadapi seluruh kekuatan finansial dan politik dari keluarga besar Pratama yang sangat berpengaruh dan sangat berbahaya bagi dirinya. Arya mencoba untuk menjual beberapa koleksi mobil mewahnya secara sembunyi-sembunyi melalui pasar gelap demi mendapatkan uang tunai cepat untuk menyuap saksi kunci yang akan dihadirkan oleh tim hukum Elina di persidangan nanti. Namun dia tidak tahu bahwa pembeli mobil tersebut adalah orang suruhan Elina yang memang sengaja menjebaknya agar Arya terjerat kasus pencucian uang dan penghilangan aset yang sedang berada dalam status sita jaminan oleh pihak pengadilan negeri setempat. Setiap langkah yang diambil oleh Arya seolah-olah sudah diprediksi dengan sangat akurat oleh Elina, yang bertindak seperti seorang master catur yang sedang mengatur strategi skakmat bagi raja yang sudah kehilangan semua bidak pelindungnya. Serangan media sosial yang dilakukan oleh pihak Arya justru berbalik menjadi bumerang ketika para netizen menemukan fakta bahwa foto-foto perselingkuhan Elina adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan yang sangat kasar dan mudah sekali untuk dideteksi oleh ahli digital. Hal ini membuat publik semakin marah dan mulai melakukan aksi boikot terhadap semua produk yang dihasilkan oleh Pratama Group sebagai bentuk protes terhadap cara kotor yang dilakukan oleh Arya untuk menjatuhkan istrinya sendiri yang sedang hamil. Reputasi Arya sebagai pengusaha muda yang cerdas kini benar-benar hancur dan dia dicap sebagai pria pengecut yang tega memfitnah wanita lemah demi menutupi semua kesalahan dan kebusukan moral yang dia miliki selama ini. Dokumen asli proyek fiktif akhirnya sampai ke tangan Elina setelah salah satu staf setia di kantor. Arya memutuskan untuk berkhianat karena merasa tidak tahan lagi melihat kelakuan bosnya yang sangat sewenang-wenang dan sangat tidak manusiawi tersebut. Dokumen ini berisi rincian mengenai aliran dana masuk dan keluar yang sangat tidak masuk akal yang melibatkan beberapa perusahaan cangkang di luar negeri yang dikendalikan secara langsung oleh Siska atas perintah dari Arya sendiri. Elina merasakan kepuasan yang luar biasa saat membaca dokumen tersebut karena dia tahu bahwa dengan satu lembar kertas ini saja, dia sudah bisa membuat Arya mendekam di balik jeruji besi selama bertahun-tahun lamanya kelak. Malam sebelum hari persidangan yang sangat menentukan, Elina memeriksa semua berkasnya sekali lagi dengan sangat teliti untuk memastikan tidak ada satupun kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara lawan untuk menunda proses hukum yang sedang berjalan. Dia merasa sangat tenang dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam ruang sidang karena dia tahu bahwa dia berdiri di atas dasar kebenaran dan keadilan yang sangat kokoh dan kuat. Cahaya bulan masuk melalui jendela kamar menyinari wajah Elina yang tampak sangat cantik dan penuh dengan wibawa seorang petarung sejati yang tidak akan pernah menyerah sebelum mencapai kemenangan akhir bagi martabat seorang wanita dan ibu. Elina mematikan lampu tidurnya dan mencoba untuk memejamkan mata sejenak agar tubuhnya memiliki energi yang cukup untuk menghadapi pertempuran hukum yang sangat sengit di pagi hari yang sangat cerah esok hari nanti di depan umum. Dia bisa merasakan detak jantung bayinya yang sangat kuat,
Seolah-olah sang anak juga ikut memberikan semangat dan dukungan moral yang sangat besar bagi perjuangan ibunya yang sangat luar biasa hebat dan penuh dengan keberanian ini. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu di dalam hati Elina karena dia percaya bahwa setiap perbuatan kejam akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di tengah kegelapan yang pekat. Fajar menyingsing di atas cakrawala kota Jakarta yang sibuk, membawa hawa sejuk yang menyelinap masuk melalui celah jendela apartemen mewah milik Elina yang kini menjadi benteng pertahanannya yang terakhir. Hari yang telah lama dinanti oleh seluruh publik nasional akhirnya tiba, di mana persidangan perdana mengenai perceraian dan sengketa aset raksasa Pratama Group akan segera digelar di gedung pengadilan yang sangat sakral. Elina duduk terdiam di sofa sambil menyesap teh herbal hangat, merasakan gerakan lembut bayinya yang seolah memberikan sinyal bahwa mereka berdua sudah siap menghadapi segala bentuk intimidasi hukum yang akan dilancarkan oleh kubu lawan. Di sisi lain kota, Arya Pratama berdiri di depan cermin besar ruang kerjanya sambil merapikan dasi sutra mahalnya dengan senyuman penuh kemenangan yang sangat angkuh dan terkesan meremehkan hukum. Dia telah menyewa barisan pengacara papan atas yang paling licik dan berpengalaman dalam memutarbalikkan fakta demi memenangkan kasus-kasus sulit yang melibatkan kepentingan korporasi besar berskala internasional. Arya merasa sangat yakin bahwa Elina hanyalah seorang wanita yang sudah kehilangan taringnya dan tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berarti saat menghadapi gempuran bukti-bukti palsu yang telah disusun rapi oleh tim hukumnya, yang sangat mahal dan sangat berkuasa. Siska berdiri di samping Arya, sambil mengenakan pakaian bermerek terbaru, berusaha menampilkan citra sebagai calon istri yang sangat berkelas. Namun sebenarnya hatinya penuh dengan rasa cemas yang sangat mendalam. Dia terus mendesak Arya untuk memastikan bahwa Elina tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Karena Siska ingin segera menguasai seluruh aset properti yang selama ini menjadi lambang kekayaan keluarga Pratama. Ambisi buta Siska telah menutup mata hatinya akan risiko hukum yang sangat besar. Menganggap bahwa uang dan kekuasaan Arya bisa membeli suara keadilan dan membungkam kebenaran yang mulai merayap keluar dari kegelapan masa lalu yang penuh dengan intrik. Gedung pengadilan mulai dipadati oleh puluhan jurnalis dari berbagai media massa yang ingin meliput secara langsung jalannya persidangan yang dianggap sebagai skandal terbesar tahun ini di kalangan elit pengusaha. Masyarakat luas memberikan perhatian khusus pada kasus ini, terutama para aktivis hak perempuan yang merasa sangat geram dengan tindakan Arya yang mengusir istrinya yang sedang hamil tua di tengah malam buta. Tekanan publik ini menciptakan atmosfer yang sangat berat bagi pihak tergugat. Namun Arya tetap melangkah dengan kepala tegak, seolah-olah dia adalah korban dari konspirasi yang dilakukan oleh Elina demi mengincar harta kekayaannya yang sangat melimpah dan tidak terbatas. Elina menghabiskan waktu paginya dengan melakukan meditasi ringan untuk menenangkan pikiran dan menjaga detak jantungnya agar tetap stabil selama menghadapi tekanan mental di dalam ruang sidang yang penuh orang. Dia sangat menyadari bahwa kesehatan bayinya adalah prioritas utama, sehingga dia tidak membiarkan rasa dendam atau kemarahan menguasai jiwanya yang sedang fokus menyusun strategi pembelaan diri yang sangat tajam. Penampilan Elina hari ini sangatlah bersahaja, namun tetap memancarkan wibawa seorang intelektual hukum. Sangat jauh berbeda dengan gaya mewah Siska yang justru terkesan sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan situasi formal di gedung pengadilan negeri yang sangat dihormati. Tim pengacara Arya telah menyiapkan skenario untuk menyerang integritas mental Elina, dengan rencana menuduh bahwa Elina mengalami depresi berat selama masa kehamilan, sehingga tindakannya melakukan gugatan hukum dianggap tidak sah. Mereka telah menyuap beberapa saksi palsu yang mengaku sebagai mantan asisten rumah tangga untuk memberikan keterangan bohong mengenai perilaku Elina yang sering marah-marah dan tidak stabil secara emosional di rumah. Rencana kotor ini disusun dengan sangat teliti untuk menjatuhkan moral Elina di hadapan majelis hakim, dengan harapan bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangan Arya dan Elina akan kehilangan seluruh hak finansialnya secara total di pengadilan. Namun di balik ketenangannya yang tampak seperti permukaan air danau yang sunyi, Elina telah memegang kartu as berupa rekaman percakapan rahasia antara Arya dan tim hukumnya saat menyusun skenario suap tersebut.
Dia mendapatkan informasi ini melalui jaringan intelijen digital yang sangat canggih, membuktikan bahwa Arya telah melakukan upaya menghalang-halangi proses hukum yang adil dengan cara yang sangat kriminal dan tidak terpuji. Elina sengaja menyimpan bukti ini sebagai senjata pamungkas yang akan diledakkan pada saat yang paling krusial, di mana Arya merasa sedang berada di puncak kemenangan. Hukumnya sebelum akhirnya terjatuh ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Mobil hitam yang membawa Elina akhirnya tiba di lobi gedung pengadilan, disambut oleh kerumunan wartawan yang langsung menyorotkan kamera mereka ke arah wanita yang selama ini menghilang dari peredaran publik tersebut. Elina turun dari mobil dengan langkah yang tenang dan anggun. Tidak sedikit pun menampakkan wajah takut atau terintimidasi oleh suara gaduh pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemburu berita investigasi. Dia hanya memberikan senyuman tipis yang sangat penuh makna kepada para peliput, menunjukkan bahwa dia bukan lagi Elina yang lemah yang bisa diusir begitu saja, melainkan seorang lawan yang sangat tangguh di medan hukum perdata. Di dalam ruang sidang, udara terasa sangat dingin bukan hanya karena mesin pendingin ruangan, tetapi juga karena aura permusuhan yang sangat kental antara kedua belah pihak yang pernah berjanji sehidup semati. Arya duduk di bangku tergugat dengan gaya yang sangat santai, seringkali melirik ke arah Elina dengan tatapan yang penuh kebencian sekaligus kekhawatiran yang coba dia sembunyikan di balik topeng kepercayaan diri. Hakim ketua memasuki ruangan dengan langkah yang sangat berwibawa, menandakan bahwa drama hukum ini akan segera dimulai, dan setiap kata yang keluar akan dicatat secara resmi oleh sejarah peradilan yang penuh dengan tantangan integritas moral. Sidang dibuka dengan pembacaan poin-poin tuntutan oleh pengacara Elina, yang menjelaskan secara rinci mengenai kronologi pengusiran paksa yang dialami kliennya, serta adanya indikasi penggelapan aset perusahaan secara sepihak oleh Arya. Ruang sidang seketika menjadi sunyi senyap saat pengacara memutarkan rekaman CCTV dari gerbang rumah keluarga Pratama pada malam hujan deras itu, memperlihatkan betapa tidak manusiawinya perlakuan Arya terhadap istrinya. Banyak pengunjung sidang yang menitikkan air mata melihat adegan tersebut. Namun Arya hanya membuang muka sambil berbisik kepada pengacaranya untuk segera melancarkan serangan balik yang sudah mereka siapkan sebelumnya, dengan penuh kelicikan dan strategi kotor di belakang layar. Pengacara utama Arya berdiri dengan suara yang menggelegar, mencoba meruntuhkan validitas rekaman tersebut dengan dalih bahwa video itu telah diedit untuk menciptakan simpati publik yang tidak berdasar pada fakta hukum sebenarnya. Dia mulai mencecar Elina dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat pribadi dan bersifat menjebak, mencoba memancing emosi Elina agar wanita itu menangis atau kehilangan kendali diri di depan majelis hakim. Namun Elina menjawab setiap pertanyaan dengan sangat diplomatis, singkat, dan sangat cerdas, sehingga membuat pengacara Arya mulai merasa frustrasi karena usahanya untuk mempermalukan Elina justru berbalik menunjukkan ketidakmampuan tim hukumnya dalam menghadapi argumen logika hukum yang sangat padat. Pertarungan psikologis di dalam ruang sidang semakin memanas ketika pihak Arya menghadirkan saksi ahli yang dibayar untuk menyatakan bahwa Elina memiliki gangguan kepribadian yang membahayakan pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Saksi tersebut berbicara dengan istilah-istilah medis yang sangat rumit untuk membingungkan para hakim. Namun Elina justru tersenyum, karena dia tahu bahwa dia memiliki bukti bahwa saksi ahli tersebut pernah menerima aliran dana haram. Elina membiarkan lawan-lawannya mengeluarkan seluruh amunisi mereka terlebih dahulu, membiarkan mereka merasa seolah-olah mereka sedang memenangkan pertempuran kecil sebelum dia meluncurkan serangan balasan yang akan melumpuhkan seluruh barisan pertahanan hukum keluarga besar Pratama kelak. Dalam hati kecilnya, Elina berbisik kepada anaknya agar tetap tenang karena ibunya sedang berjuang untuk memastikan bahwa masa depan mereka tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh bayang-bayang pria kejam. Dia merasakan tendangan kecil di perutnya yang seolah-olah menjadi suntikan energi tak terbatas bagi jiwanya untuk tetap berdiri tegak di tengah badai fitnah yang sedang dilancarkan oleh keluarga suaminya. Elina tidak merasa sendirian di ruangan itu, karena dia tahu bahwa kebenaran universal sedang mengawasi jalannya persidangan ini,
dan keadilan akan segera menemukan jalannya untuk bersinar terang di tengah kegelapan yang coba diciptakan oleh kekuatan uang. Siska yang duduk di barisan penonton mulai merasa tidak nyaman melihat bagaimana Elina tetap tenang, meskipun terus-menerus diserang dengan berbagai tuduhan kejam yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi perasaan seorang wanita. Dia mulai menyadari bahwa Elina yang ada di depannya sekarang bukanlah wanita yang sama dengan yang dia temui beberapa bulan lalu, melainkan sosok pengacara dingin yang sangat menguasai medan tempur. Ketakutan mulai merayap di hati Siska, membayangkan jika semua rencana busuk mereka terbongkar, dan dia harus menghadapi hukuman penjara bersama Arya atas keterlibatannya dalam konspirasi pencurian aset perusahaan dan pemalsuan dokumen-dokumen penting negara milik Pratama Group. Nilai aset yang diperebutkan dalam persidangan ini mencapai triliunan rupiah, mencakup kepemilikan saham mayoritas di berbagai anak perusahaan Pratama Group yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan beberapa negara tetangga lainnya. Arya sangat takut kehilangan kendali atas kekaisaran bisnisnya. Karena tanpa harta benda tersebut, dia hanyalah pria biasa yang tidak memiliki pengaruh politik atau kekuasaan untuk menindas orang-orang kecil yang tidak berdaya. Elina menuntut agar seluruh aset yang dihasilkan selama masa pernikahan dibagi secara adil, termasuk memberikan kompensasi atas kerugian moral yang sangat besar yang telah dia terima selama bertahun-tahun mendampingi Arya dalam membangun bisnis dari nol. Majelis hakim tampak sangat teliti dalam mencatat setiap pernyataan yang keluar dari mulut saksi maupun para pihak yang bersengketa. Menyadari bahwa putusan dalam kasus ini akan menjadi preseden hukum penting, ketua hakim seringkali memberikan tatapan tajam kepada Arya setiap kali pria itu menunjukkan sikap arogan atau tertawa sinis saat mendengarkan kesaksian dari pihak Elina yang sangat jujur dan sangat menyentuh hati. Integritas para hakim sedang diuji di hadapan publik, dan Elina sangat yakin bahwa mereka tidak akan bisa disuap karena dia telah secara diam-diam memantau seluruh profil keuangan para hakim untuk memastikan keadilan yang murni. Sidang ditunda sejenak untuk istirahat makan siang, memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merumuskan kembali strategi mereka sebelum memasuki sesi pembuktian dokumen yang dianggap sebagai tahap paling krusial dalam persidangan. Elina berjalan keluar ruangan dengan pengawalan ketat dari tim keamanannya, menghindari kerumunan wartawan yang mencoba menghalanginya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spekulatif mengenai hasil akhir dari drama hukum yang sangat menegangkan ini. Suasana di koridor pengadilan terasa sangat berat dan penuh dengan kecurigaan, di mana mata-mata dari kedua belah pihak saling mengamati gerak-gerik lawan untuk mencari kelemahan yang mungkin bisa dieksploitasi dalam sesi sidang berikutnya. Di dalam ruang istirahat yang privat, Elina memeriksa kembali laptopnya dan memastikan bahwa semua file dokumen asli mengenai korupsi Arya sudah siap untuk dipresentasikan melalui sistem digital di ruang sidang pengadilan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan seluruh keberaniannya, menyadari bahwa setelah sesi siang ini hidupnya akan berubah total dan tidak akan ada lagi jalan kembali menuju masa lalunya yang kelam. Elina sudah siap untuk melepaskan seluruh beban rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat demi menjaga nama baik keluarga. Karena sekarang satu-satunya hal yang penting adalah kebenaran dan masa depan yang bersih bagi bayinya. Energi di gedung pengadilan terasa bergeser dari rasa kasihan terhadap Elina menjadi rasa penasaran yang sangat besar mengenai apa yang akan dilakukan oleh wanita tersebut dalam sesi pembuktian nanti secara terbuka. Beberapa pengamat hukum mulai berspekulasi bahwa Elina memiliki kartu truf yang sangat kuat yang belum dia tunjukkan sama sekali sejak awal gugatan didaftarkan ke meja hijau pengadilan negeri beberapa minggu lalu. Kabar mengenai ketenangan Elina mulai tersebar luas di dunia maya, menciptakan gelombang dukungan yang semakin besar dari masyarakat yang ingin melihat kejahatan Arya dan Siska terbongkar secara tuntas, tanpa ada satupun fakta tersembunyi. Bel tanda dimulainya kembali persidangan berbunyi dengan nyaring, memanggil semua pihak untuk kembali ke posisi masing-masing di dalam ruangan, yang sekarang terasa lebih sunyi dan penuh dengan aura antisipasi tinggi. Elina masuk kembali ke ruang sidang dengan langkah yang lebih mantap, menatap lurus ke arah majelis hakim dengan binar mata yang penuh dengan kepastian hukum dan rasa percaya diri mendalam. Di seberangnya,
Arya terlihat mulai gelisah dan terus-menerus meminum air mineral. Menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan dia mungkin tidak akan pernah bisa selamat dari hantaman keadilan yang sesungguhnya. Ketegangan di antara penonton semakin memuncak saat beberapa perwakilan investor asing mulai terlihat di barisan kursi belakang. Menunjukkan bahwa dampak dari keputusan pengadilan ini akan merembat jauh hingga ke lantai bursa luar negeri. Mereka datang untuk melihat apakah sistem hukum di negeri ini masih bisa dipercaya atau sudah sepenuhnya dikuasai oleh para oligarki yang rakus seperti Arya Pratama dan sekutunya. Elina menyadari kehadiran mereka dan menganggap ini sebagai peluang untuk mendapatkan dukungan internasional guna menekan pemerintah agar tidak melakukan intervensi politik apapun yang dapat mencederai proses hukum yang seharusnya berlangsung secara jujur. Lampu di ruang sidang mulai menyala lebih terang saat awan hitam di luar gedung mulai menutupi cahaya matahari. Menciptakan kontras yang sangat dramatis antara keadilan yang dicari dan kegelapan yang coba dipertahankan. Elina berdiri dengan sikap yang sangat tegak. Memancarkan aura seorang pejuang yang tidak akan pernah mundur. Meskipun lawan yang dihadapinya memiliki segalanya, mulai dari uang hingga koneksi politik kuat. Detik-detik menuju pembukaan kotak Pandora hukum sudah berada di depan mata. Dan semua orang di ruangan itu menahan napas mereka untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita yang pernah diusir akan mengambil kembali segalanya dengan cara terhormat. Inilah saatnya di mana seluruh persiapan yang dilakukan Elina selama berbulan-bulan di dalam apartemen rahasianya akan diuji secara langsung di hadapan dunia yang seringkali tidak adil bagi kaum perempuan tertindas. Penampilan Elina yang sangat anggun namun dingin memberikan pesan yang sangat jelas bahwa dia tidak datang untuk memohon belas kasihan, tetapi untuk menegakkan keadilan yang menjadi hak miliknya dan anaknya. Seluruh ruang sidang kini benar-benar telah menjadi panggung utama bagi drama kehidupan nyata yang akan mengubah peta kekuatan bisnis dan hukum di negeri ini selamanya seiring dengan dimulainya babak pembuktian yang sangat fenomenal. Suasana di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi itu terasa sangat menyesakan karena dipenuhi oleh ratusan pasang mata yang ingin menyaksikan kejatuhan salah satu dinasti bisnis terbesar di Indonesia. Elina duduk dengan punggung tegak mengenakan blazer hitam yang menunjukkan otoritasnya sebagai seorang profesional hukum yang sangat terlatih menghadapi tekanan tinggi. Di seberangnya Arya Pratama tampak sesekali merapikan jasnya, sambil melemparkan tatapan meremehkan kepada wanita yang dulu pernah menjadi istrinya yang penurut. Keheningan mulai menyelimuti seluruh ruangan saat Ketua Majelis Hakim mengetukkan palunya menandakan sesi pembuktian krusial segera dimulai secara resmi bagi semua pihak yang hadir. Pengacara utama Arya yang bernama Hendra mulai berdiri dengan penuh percaya diri sambil membawa tumpukan dokumen yang diklaim sebagai bukti ketidakstabilan mental Elina selama masa kehamilan. Dia berbicara dengan nada suara menggelegar mencoba mendominasi ruang sidang dan membangun narasi bahwa Elina hanyalah wanita pencari harta yang sedang mengalami delusi hebat. Hendra menunjukkan lembar kertas berisi laporan medis palsu dari klinik kesehatan mental untuk meyakinkan majelis hakim bahwa gugatan ini hanyalah bentuk balas dendam emosional semata. Siska yang duduk di barisan belakang memberikan senyuman kemenangan kepada Arya, seolah-olah mereka berdua sudah berhasil memenangkan pertarungan hukum yang sangat melelahkan ini dengan sangat mudah. Elina tetap diam mendengarkan setiap fitnah yang dilontarkan oleh Hendra tanpa menunjukkan ekspresi kemarahan sedikit pun di wajahnya yang tampak sangat tenang seperti air danau. Dia justru menutup matanya sejenak sambil merasakan gerakan lembut dari bayi di dalam kandungannya, yang seolah-olah memberikan kekuatan tambahan untuk segera meledakkan bom kebenaran. Ketajaman intuisi Elina sebagai mantan pengacara papan atas memberitahunya bahwa lawan sedang terjebak dalam kesombongan mereka sendiri, yang akan menjadi lubang kubur bagi reputasi mereka. Saat Hendra selesai berbicara dan ruang sidang menanti tanggapan dari pihak penggugat, Elina perlahan berdiri dari kursinya tanpa bantuan dari tim hukumnya sendiri yang terlihat sangat tenang. Seluruh pandangan mata penonton dan lensa kamera wartawan tertuju pada sosok Elina yang sekarang berdiri di tengah ruangan dengan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak memulai pembelaannya dengan keluhan tentang penderitaannya, melainkan dengan sebuah pernyataan dalam bahasa Latin yang sangat fasih mengenai prinsip keadilan universal yang tak terbantahkan.
Keheningan mulai merambat ke setiap sudut ruangan saat Elina memperkenalkan identitas aslinya sebagai Raja Wali Baja yang selama ini menjadi otak di balik banyak kasus hukum internasional besar. Arya yang mendengar julukan itu seketika memucat karena dia tahu betul betapa berbahayanya reputasi pengacara dengan nama samaran legendaris tersebut di dunia peradilan tingkat tinggi. Elina mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan digital dari saku bajunya dan meminta izin kepada majelis hakim untuk memutarkan bukti asli yang akan membongkar seluruh kebohongan Arya. Dia pertama-tama menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dewan Medis Internasional yang menyatakan bahwa dirinya berada dalam kondisi mental yang sangat stabil dan prima. Elina kemudian membedah laporan medis palsu yang diajukan Hendra, dengan menunjukkan jejak digital pembayaran suap yang dilakukan Arya kepada dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Ruang sidang mulai gaduh dengan bisik-bisik dari pengunjung yang terkejut melihat betapa beraninya Arya melakukan manipulasi dokumen medis hanya demi memenangkan kasus perceraian ini secara sangat licik. Tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk bernapas, Elina segera beralih pada bukti-bukti keuangan yang sangat mengejutkan mengenai penggelapan dana di dalam perusahaan Pratama Group. Dia mempresentasikan bagan aliran dana yang sangat rumit menuju perusahaan cangkang di luar negeri yang semuanya dikendalikan oleh Siska atas perintah langsung dari Arya. Elina menjelaskan setiap transaksi dengan detail yang sangat akurat menunjukkan bahwa dia bukan sekadar istri yang tinggal di rumah melainkan arsitek utama keuangan perusahaan. Para investor yang hadir di dalam ruangan tersebut mulai saling pandang dengan wajah penuh kemarahan menyadari bahwa uang investasi mereka telah dikelola dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab. Kejutan terbesar muncul ketika Elina memutarkan rekaman suara berkualitas tinggi pada malam saat dia diusir dari rumah dalam kondisi hujan deras dan sedang hamil tua. Suara Arya yang sangat kasar dan penuh penghinaan terdengar dengan sangat jelas memenuhi seluruh ruang sidang membuat banyak orang merasa sangat mual mendengarnya. Rekaman itu juga memperlihatkan Siska yang tertawa mengejek sambil memerintahkan pengawal untuk melemparkan tas Elina ke aspal yang basah kuyup oleh air hujan. Keheningan yang sangat dalam seketika menyelimuti seluruh ruangan sidang karena semua orang terdiam. 1000 bahasa tidak menyangka ada manusia yang bisa bertindak sekujur dan sekejam itu kepada istrinya sendiri. Para wartawan yang biasanya sibuk mengetik berita di ponsel mereka mendadak berhenti bergerak, seolah-olah waktu sedang berhenti berputar di dalam ruang sidang yang penuh dengan ketegangan. Hakim ketua bahkan harus melepaskan kacamata dan menyeka keringat di dahinya karena merasa sangat terkejut dengan bukti nyata dari tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Elina tetap berdiri tegak dengan mata yang berkaca-kaca. Namun suaranya tetap sangat stabil saat menjelaskan bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang sebanyak apapun. Dia menatap langsung ke arah mata Arya, yang sekarang tertunduk lesu tidak berani lagi membalas tatapan tajam dari wanita yang telah dia hancurkan martabatnya secara sangat kasar. Elina kemudian meluncurkan serangan pamungkas dengan menunjukkan bukti transfer rahasia yang dilakukan oleh ibu mertuanya kepada oknum pejabat pengadilan untuk mencoba mengatur hasil putusan sidang. Bukti foto tumpukan uang tunai di dalam koper coklat yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh intelijen Elina membuat wajah Nyonya Widya yang duduk di bangku penonton menjadi pucat pasi. Tindakan ini merupakan pelanggaran pidana berat yang bisa menyeret seluruh anggota keluarga besar Pratama ke dalam penjara atas tuduhan penyuapan dan perintangan proses hukum yang adil. Atmosfer di dalam ruangan sidang sekarang benar-benar berubah menjadi sidang pengadilan terhadap kejahatan moral dan sistemik yang dilakukan oleh keluarga konglomerat tersebut terhadap seorang wanita. Siska mencoba untuk melarikan diri dari ruang sidang melalui pintu belakang. Namun petugas keamanan yang sudah diinstruksikan oleh Elina segera menghadangnya dengan barisan barikade yang sangat rapat. Elina kembali berbicara dengan nada dingin, namun sangat berwibawa mengungkapkan bahwa Siska sebenarnya adalah mata-mata dari perusahaan saingan yang sengaja mendekati Arya untuk menghancurkannya. Dia menunjukkan bukti komunikasi rahasia antara Siska dan pemilik perusahaan kompetitor mengenai rencana pembocoran rahasia dagang Pratama Group yang bernilai triliunan rupiah di pasar modal. Arya yang baru menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh wanita simpanannya sendiri hanya bisa mengerang dalam keputusasaan yang sangat dalam di kursi pesakitan yang panas itu. Puncak dari sesi persidangan hari itu ditutup dengan tuntutan Elina.
agar seluruh aset perusahaan Pratama Group segera disita oleh negara sebagai jaminan atas kerugian para investor dan hak-haknya. Dia juga meminta majelis hakim untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Arya dan Siska atas dasar bukti-bukti pidana yang sudah sangat lengkap dan tidak terbantahkan. Keheningan yang menyelimuti ruangan tersebut selama beberapa menit akhirnya pecah oleh suara tepuk tangan meriah dari para penonton yang merasa sangat puas melihat keadilan ditegakkan. Elina mengelus perutnya dengan lembut, sambil tersenyum tipis menyadari bahwa dia baru saja memenangkan pertempuran paling penting dalam hidupnya demi masa depan buah hati yang sangat dicintainya. Hakim ketua kemudian mengetukkan palunya dengan sangat keras untuk menenangkan suasana yang mulai tidak terkendali, sambil menyatakan bahwa sidang akan ditunda untuk perumusan putusan sela oleh majelis. Dia juga memerintahkan pihak kepolisian untuk segera mengamankan Arya dan Siska, agar tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti tambahan yang mungkin masih tersimpan di luar sana. Elina berjalan kembali ke kursinya dengan langkah yang sangat ringan seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya oleh kekuatan kebenaran yang nyata. Tim hukumnya segera mengerumuninya untuk memberikan ucapan selamat atas performa luar biasa yang baru saja ditunjukkan oleh Sang Raja Wali Baja di hadapan publik yang sangat terpukau. Di luar gedung pengadilan ribuan orang yang menonton siaran langsung melalui layar besar mulai bersorak-sorai merayakan keberanian Elina dalam melawan kekuatan gelap dari keluarga konglomerat yang selama ini tak tersentuh. Berita mengenai kehebatan Elina di ruang sidang segera menjadi viral di seluruh dunia dan mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi hukum internasional sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Arya dibawa keluar dari ruang sidang dengan tangan terborgol dan kepala tertutup jaket sementara Siska terus berteriak histeris, mencoba menyangkal semua bukti yang sudah sangat nyata terlihat oleh semua orang. Kejatuhan dinasti Pratama yang terjadi dalam waktu beberapa jam saja menjadi pelajaran berharga bagi siapapun agar tidak meremehkan kekuatan seorang wanita terluka. Elina menghabiskan beberapa menit terakhir di dalam ruangan sidang untuk mengumpulkan berkas-berkasnya, sambil menatap kursi kosong yang tadi diduduki oleh pria yang pernah menjadi pusat dunianya yang sangat rapuh. Tidak ada lagi rasa benci yang tersisa di hatinya, melainkan hanya rasa syukur karena dia telah berhasil membuktikan bahwa martabat seorang ibu tidak akan pernah bisa diinjak-injak selamanya. Dia berjalan keluar menuju pintu utama gedung pengadilan di mana ribuan kilatan lampu kamera sudah menunggu untuk menangkap momen kemenangan bersejarah bagi keadilan di negeri ini secara keseluruhan. Sinar matahari siang yang terik menyinari wajah Elina memberikan harapan baru bagi perjalanan hidupnya yang akan segera memasuki babak baru yang lebih tenang dan sangat damai. Setiap langkah yang diambil Elina di koridor pengadilan terasa seperti melodi kemenangan yang menggema di seluruh bangunan tua yang telah menjadi saksi bisu atas ribuan kasus ketidakadilan manusia. Para staf pengadilan dan bahkan beberapa pengacara lawan memberikan jalan dengan penuh rasa hormat melihat dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh wanita hamil tersebut dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya. Elina tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya berakhir karena masih ada proses eksekusi aset dan pemulihan nama baik yang harus dia jalani dalam beberapa bulan ke depan nanti secara bertahap. Namun keberhasilan hari ini sudah cukup untuk memberikan pesan kuat kepada seluruh dunia, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan, meskipun coba dikubur sangat dalam. Di dalam mobil yang membawanya pulang, Elina akhirnya membiarkan beberapa tetes air mata jatuh. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan yang sangat murni dari dasar jiwanya. Pak Bambang yang menyetir mobil di depannya hanya bisa tersenyum melalui kaca spion, merasa sangat bangga telah setia mendampingi majikannya, melewati masa-masa yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan fisik. Elina melihat ke arah luar jendela melihat pemandangan kota yang sekarang terasa lebih bersahabat dan penuh dengan peluang baru bagi dirinya untuk membangun kembali karir hukumnya yang sempat terhenti. Dia membayangkan sebuah kantor hukum baru yang akan dia dirikan khusus untuk membantu para wanita tertindas mendapatkan keadilan yang sama seperti yang dia dapatkan hari ini di pengadilan. Malam harinya seluruh stasiun televisi nasional hanya menyiarkan satu topik utama yaitu keberanian Elina dan kehancuran memalukan dari keluarga Pratama yang selama ini dikenal sangat dermawan, namun ternyata penuh dengan kebusukan.
Elina mematikan televisi di apartemennya dan memilih untuk duduk di balkon sambil menikmati angin malam yang tenang tanpa ada gangguan dari panggilan telepon yang terus berdering dari berbagai pihak. Dia ingin menikmati momen kesunyian ini untuk berbicara dengan bayinya dan menjanjikan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, tanpa ada kebohongan atau pengkhianatan yang akan menyakiti hati mereka lagi nanti. Cahaya bintang di langit tampak lebih terang seolah-olah ikut merayakan kemenangan keadilan atas kezaliman yang telah berakhir dengan sangat tragis bagi pihak pelaku kejahatan. Pikiran Elina kembali pada malam saat dia berdiri di pinggir jalan dengan baju yang basah. Kuyuk merasa sangat tidak berdaya dan ingin menyerah pada keadaan yang sangat kejam saat itu. Dia tersenyum sendiri menyadari betapa kuatnya jiwa manusia jika diberikan tujuan yang benar dan motivasi yang tulus untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai dengan sepenuh hati dan jiwa. Pengalaman pahit itu telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih bijaksana dan lebih waspada terhadap segala bentuk tipu daya duniawi yang seringkali menggiurkan, namun sebenarnya sangat mematikan bagi moralitas manusia. Dia sekarang siap menghadapi hari esok sebagai seorang ibu yang mandiri dan pengacara yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan internasional secara luas dan mendalam. Kemenangan di ruang sidang bukan hanya tentang uang triliunan rupiah, melainkan tentang pembersihan nama baik yang sempat dinodai oleh fitnah keji yang dilakukan oleh Arya dan tim hukumnya yang sangat licik. Elina berencana untuk mendonasikan sebagian besar dari harta Gonogini yang akan dia dapatkan untuk membangun yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dia ingin agar kekayaan yang pernah digunakan untuk hal-hal buruk kini bisa menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia saat ini. Niat mulia ini semakin memantapkan posisinya sebagai pahlawan sosial yang baru di mata masyarakat yang sangat mendambakan sosok pemimpin yang memiliki integritas moral tinggi. Menjelang tengah malam, Elina akhirnya berbaring di tempat tidurnya, yang nyaman merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Menyelimuti seluruh tubuhnya yang telah bekerja sangat keras sepanjang hari yang penuh drama. Dia menutup matanya dengan senyuman yang tulus di bibirnya siap untuk menyambut hari esok yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebahagiaan yang sesungguhnya bersama sang buah hati tercinta. Tidak ada lagi rasa takut akan bayang-bayang masa lalu karena cahaya keadilan telah menyinari jalannya dan memberikan kekuatan baru bagi jiwanya untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi selamanya. Malam itu Elina tidur dengan sangat nyenyak diiringi oleh detak jantung bayinya yang sangat sehat dan kuat sebagai bukti nyata dari kemenangan cinta atas segala bentuk kebencian dan kejahatan. Pagi hari yang cerah menyambut hari pembacaan putusan akhir di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana kerumunan orang sudah menanti dengan penuh rasa ingin tahu mengenai nasib akhir dari keluarga konglomerat Pratama yang legendaris. Tersebut. Elina turun dari mobilnya dengan sangat anggun mengenakan setelan putih bersih yang melambangkan kejujuran serta kemenangan moral yang telah dia perjuangkan dengan tetesan air mata dan keringat selama berbulan-bulan yang sangat melelahkan jiwa dan raganya. Di dalam ruang sidang udara terasa sangat berbeda karena tidak ada lagi aura kesombongan dari pihak lawan, melainkan hanya ada kepasrahan yang mendalam dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya termasuk harga diri dan kehormatannya sendiri. Ketua Majelis Hakim mulai membacakan putusan setebal ratusan halaman yang berisi rincian kesalahan fatal Arya Pratama, mulai dari penipuan pajak hingga tindakan tidak manusiawi terhadap istri sahnya yang sedang mengandung anak kandungnya. Sendiri di tengah malam buta yang dingin, suara hakim yang berat dan berwibawa menggema di seluruh sudut ruangan menciptakan suasana yang sangat hikmat sekaligus menegangkan bagi semua pihak yang hadir untuk mendengarkan hasil akhir dari drama hukum yang sangat panjang ini. Arya tertunduk lesu di kursi terdakwa dengan tangan yang terus gemetar menyadari bahwa tembok penjara akan segera menjadi rumah barunya untuk waktu yang sangat lama akibat perbuatan buruknya yang tidak pernah dia sesali sebelumnya secara tulus. Siska juga tidak luput dari jeratan hukum, karena dia dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat atas keterlibatannya dalam konspirasi pencurian aset perusahaan, serta pemalsuan dokumen penting yang merugikan banyak pihak investor internasional dari berbagai belahan dunia.
Wanita yang dulu selalu memamerkan kemewahan itu sekarang hanya bisa menangis histeris, sambil memohon belas kasihan kepada hakim yang sama sekali tidak menghiraukan air mata palsu yang keluar dari matanya yang penuh dengan rasa ketakutan. Kejatuhan Siska menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain dengan cara yang sangat licik dan sangat merusak tatanan moral masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesetiaan sejati. Elina mendengarkan setiap kalimat putusan tersebut dengan mata yang tenang tanpa ada sedikit pun rasa dendam yang tersisa di dalam hatinya yang kini sudah jauh lebih lapang dan sangat damai menghadapi kenyataan pahit tersebut. Dia merasa bahwa keadilan telah benar-benar ditegakkan bukan untuk memuaskan rasa amarahnya melainkan untuk memberikan pelajaran berharga bagi sistem hukum di negeri ini agar selalu berpihak kepada kebenaran dan mereka yang tertindas. Secara semena-mena, pengacara Elina menggenggam tangannya memberikan dukungan moral yang kuat, sementara para penonton sidang memberikan tepuk tangan yang sangat meriah saat hakim secara resmi membacakan perintah penyitaan seluruh aset haram milik keluarga besar korporasi Pratama Group. Setelah sidang ditutup secara resmi, Arya mencoba mendekati Elina dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian hanya untuk mengucapkan kata maaf yang sudah sangat terlambat untuk bisa mengubah keadaan yang sudah hancur berkeping-keping tersebut. Elina hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam dan menyatakan bahwa dia sudah memaafkan segala perbuatan Arya demi kedamaian jiwa bayinya. Namun proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Arya menangis terseduh-seduh saat menyadari bahwa wanita yang dia buang dulu adalah satu-satunya orang yang paling tulus mencintainya. Tanpa melihat harta benda yang sekarang sudah lenyap ditelan oleh keserakahan dan ambisinya yang sangat buta. Pembersihan aset Pratama Group dilakukan secara besar-besaran di bawah pengawasan ketat dari tim kurator independen dan otoritas keuangan negara, untuk memastikan bahwa hak para investor dan hak Elina terpenuhi, sesuai dengan keputusan pengadilan yang tetap. Elina secara resmi mendapatkan kembali hak atas rumah mewah yang dulu pernah menjadi tempat dia diusir. Namun dia memutuskan untuk tidak tinggal di sana lagi karena terlalu banyak kenangan buruk yang menyakitkan jiwanya. Dia memilih untuk menjual rumah tersebut dan mendonasikan seluruh hasilnya untuk membangun pusat bantuan hukum bagi para wanita dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, agar mereka memiliki tempat perlindungan yang sangat aman. Beberapa bulan kemudian Elina berdiri di depan sebuah gedung baru yang sangat megah di pusat bisnis Jakarta yang dinamakan sebagai Elina Justice Center sebagai simbol kebangkitan barunya setelah melewati badai yang sangat hebat. Firma hukum ini fokus pada pembelaan hak-hak warga negara yang tidak mampu membayar biaya pengacara mahal, namun memiliki kasus hukum yang sangat kuat dan benar di mata undang-undang yang berlaku saat ini secara adil. Elina tidak lagi mengejar kekayaan material yang fana, melainkan dia mencari kepuasan batin dengan melihat senyuman dari para kliennya yang berhasil mendapatkan hak mereka kembali setelah melalui perjuangan hukum yang sangat panjang dan melelahkan sekali. Kandungan Elina kini sudah memasuki bulan ke-9, dan dia tampak sangat bahagia meskipun harus membesarkan anaknya sendirian, tanpa kehadiran seorang suami yang mendampingi di setiap langkah kecil masa pertumbuhan buah hati yang sangat dinantikannya. Dia sering menghabiskan waktu sorenya dengan berjalan-jalan di taman kota sambil membisikkan janji kepada bayinya, bahwa mereka akan selalu hidup dalam kejujuran dan keberanian yang tidak akan pernah goyah oleh badai sebesar apapun. Elina merasa bahwa anak ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan jiwanya dari kegelapan masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan yang sangat kejam dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, yang sangat rakus. Suatu malam saat hujan turun dengan lembut, Elina merasakan kontraksi hebat yang menandakan bahwa waktu bagi sang pahlawan kecil untuk lahir ke dunia telah tiba setelah penantian panjang yang penuh dengan drama hukum yang melelahkan. Dia dibawa ke rumah sakit dengan tenang oleh Pak Bambang yang selalu setia menjaga keselamatannya. Layaknya seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya sendiri dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak majikannya tersebut. Proses persalinan berjalan dengan sangat lancar, dan Elina melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik dengan mata yang sangat cerah, yang memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan seperti ibunya yang sangat tangguh di medan hukum.
Bayi perempuan itu diberi nama Victoria yang melambangkan kemenangan atas segala ujian hidup yang sangat berat yang telah berhasil dilewati oleh Elina dengan penuh kesabaran dan strategi hukum yang sangat cerdas dan sangat brilian. Elina memeluk erat bayi mungilnya tersebut, sambil meneteskan air mata bahagia, menyadari bahwa perjuangannya selama ini membuahkan hasil yang sangat manis dan sangat membahagiakan bagi masa depan mereka berdua di dunia yang fana ini. Tidak ada lagi rasa takut akan bayang-bayang Arya atau Siska, karena mereka berdua kini sudah mendekam di balik jeruji besi yang dingin untuk menebus segala kesalahan mereka terhadap hukum dan norma-norma kemanusiaan yang sangat luhur. Di dalam penjara, Arya sering menghabiskan waktunya dengan menatap foto Elina yang dia dapatkan dari potongan koran lama, sambil merenungi betapa bodohnya dia telah melepaskan permata yang sangat berharga demi sebuah batu kerikil yang tajam. Siska juga mengalami depresi berat karena tidak tahan dengan kehidupan penjara yang sangat keras dan jauh dari kemewahan, yang selama ini selalu dia banggakan di depan teman-teman sosialitanya yang sekarang sudah melupakan keberadaannya. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan dan uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati jika hati nurani sudah mati, dan terus-menerus melakukan kejahatan terhadap sesama manusia yang sebenarnya sangat mencintai dan mendukung karier mereka. Elina kembali aktif di dunia hukum internasional setelah masa cuti melahirkannya selesai, namun kali ini dia jauh lebih selektif dalam memilih kasus yang akan ditanganinya bersama tim pengacara barunya yang sangat berintegritas tinggi dan jujur. Dia menjadi sosok inspiratif bagi jutaan wanita di seluruh dunia yang sedang menghadapi masalah serupa, memberikan mereka harapan bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berani untuk melawan dan menuntut keadilan sejati. Elina sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar hukum untuk berbagi pengalaman mengenai pentingnya integritas moral bagi seorang pengacara dalam menjalankan tugas mulianya sebagai penegak keadilan di tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai godaan duniawi. Kehidupan baru Elina di apartemen mewahnya yang sekarang penuh dengan tawa bayi terasa sangat lengkap dan sangat indah, jauh melebihi kemewahan semu yang dia rasakan saat masih menjadi istri seorang konglomerat yang rakus. Setiap pagi dia melihat matahari terbit dengan rasa syukur yang sangat besar, menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia alami adalah proses pendewasaan jiwa yang membuatnya menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Victoria tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan sangat cerdas. Sering menemani ibunya ke kantor dan melihat bagaimana ibunya bekerja keras membela orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan hukum tanpa dipungut biaya sepeser pun sama sekali. Suatu hari Elina mengajak Victoria berkunjung ke tepi pantai saat matahari terbenam untuk menikmati keindahan alam sambil mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama sejak malam yang sangat dingin di bawah guyuran hujan lebat itu. Elina memandang ke arah cakrawala yang luas, menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah panggung sandiwara yang besar di mana kebenaran akan selalu menang pada akhirnya jika kita memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Dia merasa sangat bebas dari segala beban masa lalu dan siap untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarnya saat ini. Pusat bantuan hukum yang didirikan Elina kini berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota besar lainnya di seluruh Indonesia, membantu ribuan wanita setiap tahunnya untuk lepas dari jeratan kekerasan dan ketidakadilan hukum perdata. Elina merasa bahwa inilah misi hidupnya yang sesungguhnya, bukan hanya mencari kemenangan di ruang sidang, tetapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka yang seringkali diabaikan oleh para penguasa yang bertindak sangat sewenang-wenang. Nama Elina kini harum sebagai pejuang kemanusiaan yang sangat disegani, bukan karena kekayaan yang dimilikinya, melainkan karena kebaikan hati dan keteguhan prinsipnya dalam menegakkan keadilan yang sangat murni tanpa ada intervensi dari prodasmania pihak manapun. Arya yang masih berada di penjara sesekali mengirimkan surat permintaan maaf kepada Elina, namun Elina memilih untuk tidak membalasnya, karena dia merasa babak itu sudah benar-benar tertutup rapat dalam buku sejarah kehidupannya yang pribadan satum. Sekarang, dia mendoakan agar Arya bisa benar-benar berubah menjadi orang baik setelah menjalani hukumannya nanti, namun dia tidak ingin ada lagi hubungan apapun di antara mereka demi menjaga ketenangan batin dirinya dan putri tercintanya.
Elina percaya bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka, namun menjaga jarak adalah cara terbaik untuk melindungi kedamaian yang sudah sangat susah payah dia bangun kembali dari puing-puing kehancuran masa lalu yang kelam. Victoria yang kini sudah mulai bisa berjalan sering bermain di ruang kerja Elina. Sambil mencoba memakai kacamata hukum, ibunya menciptakan pemandangan yang sangat menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya di kantor Elina Justice Center tersebut. Elina tertawa melihat tingkah laku putrinya, menyadari bahwa dialah alasan sebenarnya mengapa dia harus tetap hidup dan terus berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan di dunia ini tanpa pernah merasa lelah sedikit pun juga. Cinta seorang ibu adalah kekuatan yang tidak terbatas yang mampu memindahkan gunung dan meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan yang paling kokoh, sekalipun jika hal itu demi melindungi keselamatan dan masa depan anak yang sangat dia cintai sepenuh jiwa. Seluruh perjalanan Elina mengajarkan kepada publik bahwa keberanian untuk berkata tidak pada kezaliman adalah langkah awal menuju kebebasan sejati yang akan memberikan kebahagiaan yang sangat kekal dan abadi bagi jiwa manusia yang bersih. Dia tidak pernah menyesali malam saat dia diusir, karena jika kejadian itu tidak pernah terjadi, dia mungkin masih menjadi wanita lemah yang terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan dusta dan penghinaan setiap harinya. Badai tersebut telah membersihkan jalan hidupnya dari orang-orang jahat dan menggantinya dengan sahabat-sahabat sejati yang selalu ada untuk mendukungnya dalam keadaan suka maupun duka yang datang silih berganti dalam kehidupan manusia yang penuh misteri. Malam itu di bawah sinar rembulan yang sangat indah, Elina menuliskan sebuah catatan kecil di buku harian pribadinya mengenai betapa bersyukurnya dia atas semua takdir yang telah dia lalui dengan penuh keberanian dan iman yang kuat. Dia menutup buku tersebut dengan senyuman yang sangat tulus, menyadari bahwa cerita penderitaannya telah berakhir, dan sekarang adalah waktunya untuk menuliskan cerita-cerita baru tentang kebahagiaan dan kesuksesan yang akan dia raih bersama putri tercintanya Victoria. Keheningan malam memberikan ketenangan bagi jiwanya yang sekarang sudah sepenuhnya sembuh dari segala luka masa lalu dan siap untuk menyambut setiap hari baru dengan semangat yang menyala-nyala untuk memberikan manfaat bagi banyak orang lainnya. Kisah Elina akan selalu dikenang sebagai legenda tentang seorang wanita hamil yang diusir di tengah malam, namun berhasil meruntuhkan sebuah kekaisaran bisnis yang korup dengan kekuatan hukum dan kejujuran yang tidak tergoyahkan sama sekali. Dia adalah simbol bahwa keadilan mungkin bisa tertunda, namun dia tidak akan pernah bisa ditiadakan selamanya oleh kekuatan apapun di bawah kolong langit yang sangat luas dan penuh dengan rahasia ilahi ini. Elina mematikan lampu kamarnya dan berbaring untuk beristirahat dengan penuh rasa syukur, memeluk masa depannya yang indah dalam wujud putri kecilnya yang tertidur pulas di sampingnya dengan napas yang sangat tenang dan sangat teratur.